Halo? Halo Pak. Ya, Yes, ini dia sudah ada kedengaran suara. ya? Kedengeran Oke, dong, oke. jelas. Oke, kita sebelum mulai Pak, kita mau kenalan dulu dong. Ini kan Ya, Pak Aswan silakan. ini orang pertama yang apa ya, mau sendiri gitu Pak. Biasanya Nekat semuanya ya? pada takut Pak justru mau sendiri. Ini Pak Aswan malah mau sendiri. Jadi kita appreciate banget, keren. Berarti artinya Pak Aswan emang orangnya berani untuk ini ya, maksudnya kayak emang nggak usah takut juga sih. Kalau LOP mau takut apa juga sih, saya juga bingung kadang-kadang. Cuman nggak apa-apa, semoga Pak Aswan menjadi contoh yang baik buat semua deh. Ya, Oke, jadi thank you, Pak. mungkin Pak Aswan boleh perkenalan singkat, Pak. Oke, eh kenalannya. Baru kesenggol dah bilang cinta, apalagi yang berkilau harta. Izinkan saya mau bercerita bahwa kabar sukacita, salam kenal, dan selamat malam Bapak Ibu semua teman-teman. Kedengaran ya suara saya ya? Aman dong. Kedengaran. Ya, seperti yang tadi Pak Angga bilang, nama saya Aswan. Saya sendiri tadinya kan memang perlu beberapa orang, cuma kebetulan teman-teman lagi pada nggak bisa. Jadi biar LOP berjalan terus ya udah. Saya bilang Pak Angga, ya udah sendiri aja nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan semua acara berjalan lancar. Oke, saya perkenalannya apa ya? Saya profil saya ya Pak ya, Boleh dong. boleh ya. Saya dulu kerja di IT di sebuah perusahaan, kemudian spin-off IT yang berdiri sendiri, kemudian saya dulu dari karirnya ya, dari seorang programmer, tapi sekarang gue beter nih ngomongnya. Dulu seorang programmer, ya, jadi kemudian dulu mimpinya sederhana saya, ya kan mimpinya sederhana. Teman-teman saya udah punya perusahaan sendiri, cuma saya mimpinya sederhana. Saya bilang saya pengen memimpin banyak orang. Nah akhirnya saya dari seorang programmer, saya bekerja tuh gila-gilaannya kayak yang video tadi. Kemudian saya kerjanya tuh bisa pulangnya kadang yang lebih gila lagi, pulang 1 jam pergi lagi. Kebetulan untuk istri saya baik, jadi saya didukung. Kemudian dari saya seorang programmer, analis, sistem analis, manajer ini itu akhirnya saya jadi pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan saya setup lagi subsidiary buat perusahaan baru. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang berjalan sendiri. Nah, akhirnya umur 55 saya pensiun, teman-teman. Nah, nanti bagi teman-teman yang masih bekerja, nah harus diingat ya, pada saatnya nanti kita semua akan pensiun. Nah, apakah teman-teman sudah mempersiapkan masa pensiunnya? Ya kan? Nah, ini yang perlu ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan sharing gimana AFC sebagai salah satu wadah kita bisa mempersiapkan pensiun kita dengan baik. Atau sebelum pensiun, teman-teman ya. Nah, saya ini bergabung juga bukan kebetulan ya, teman-teman. Saya ini paling anti MLM. Nah, ini kepanjangan nggak, Pak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Ini waktunya Pak Aswan. Justru karena Ya, Pak Aswan sendiri, Pak Aswan punya teman-teman nggak waktu apa-apa yang ya. sangat banyak untuk Saya ini menjelaskan. teman-teman paling anti MLM. Nah, kalau teman-teman saya ada yang ngajak ketemu ya, saya bilang, awas ya, ada 2. Kalau kalian mau ketemu saya, ngomong MLM atau asuransi. Awas, mendingan kita nggak usah ketemu. Nah, itu teman-teman. Sekarang kayaknya kualat ya. Nah, saya itu paling benci MLM. Kenapa? Saya itu punya pikiran pokoknya jelek lah, negatif MLM itu ya. Pokoknya kok bisnis apaan sih? Nah, terutama juga asuransi. Kalau asuransi, saya waktu itu pernah bypass jantung ya. Setelah saya bypass jantung, saya dapat uang penggantian. Wih, saya bilang ini asuransi ini luar biasa ya. Tapi ternyata AFC ini lebih luar biasa, teman-teman. Ketika kita sehat, kita dapat uang. Nah, kalau asuransi ketika sakit, apalagi sudah meninggalkan dunia ini ya, dapat uang. Nah, kalau AFC ini kita sehat, teman-teman. Jadi, malam hari ini teman-teman yang bergabung atau belum bergabung di sini, ini adalah satu kesempatan baik ya, bukan satu kebetulan. Nah,
saya bergabung di sini juga tadi itu bukan kebetulan. Saya itu kan pernah bypass jantung ya teman-teman. Bypass jantung tuh dibuka ya, digergaji, tulang dadanya ini dibuka, paru-paru dikempesin, terus jantungnya itu dibuat pembuluh darahnya baru ya, ambil dari dada saya 2, kaki 1, tangan 1. Nah, serem banget ya teman-teman. Nah, ketika masa pandemi saya nggak bisa kontrol ke dokter. Nah, pada saat itulah Tuhan kirim nih teman saya Pak Anton sama Bu Melvin memberikan satu produk. Pak, ini ada produk bagus untuk kesehatan, produk Jepang. Apaan ya? Saya lihat, wah saya karena percaya saya langsung konsumsi teman-teman. Kenapa saya konsumsi? Waktu itu saya naik tangga ngos-ngosan. Wah, takut juga ya. Namanya penyakit jantung ya. Karena mengalami begitu seremnya habis operasi jantung itu ya. Nah, saya konsumsi 2-3 hari enak teman-teman. Luar biasa, saya pelajarin isinya. Setelah isi saya pelajarin, wah ini luar biasa banget ya. Nanti saya akan sharing lebih banyak lagi. Isinya tuh ada regenerasi sel. Saya ingat dokter saya bilang pembuluh jantung kita Tuhan ciptakan bisa regenerasi. Cuma yang masalah belum sempat regenerasi, kalau buntu ya sudah bye-bye gitu ya. End of the world. Nah, saya ingat, ini ada regenerasi sel. Ada juga di SOP Subarasi yang sekarang ini ada apa? Anti plateletnya supaya ada semacam pengencer darah. Daripada saya minum pengencer darah yang kimia gitu ya. Saya itu kalau minum pengencer darah itu kalau kebentus ya luka darahnya bisa berceceran teman-teman. Serem juga ya. Nah, saya minum ini enggak. Nah, jadi saya itu fanatik ya, saya konsumsi terus. Wah, 2-3 bulan saya dengar teman saya Pak Anton, Bu Melvin dapat tiket ke Dubai dan lain-lain. Wah, saya pikir ini ada satu bisnisnya, saya pelajari bisnisnya, saya pikir ini satu peluang yang bagus. Di mana saya waktu di kantor dulu saya punya berapa orang karyawan ya, dari 30, 150 ya, 160 orang. Satu perusahaan ya, ada kalau 2 tuh nambah lagi ya. Nah, 160, 170 orang, saya bilang kita harus hidupin 4 kali keluarganya ya. Jadi 170 kali 4 gitu ya, kalau satu perusahaan. Nah, bayangin teman-teman, kalau sekarang saya bagaimana bisa memberikan dampak kepada orang banyak. Nah, di sini ternyata inilah wadahnya ya. Nah, di sini saya lihat, ternyata kita bisa berbagi loh bagi banyak orang. Nah, inilah saya makanya sekarang saya mau jalanin. Tetapi dilemanya teman-teman. Nah, nanti banyak dilemanya ya. Saya pimpinan perusahaan, tapi kok kenapa sih jalanin ini? Nah, itu yang membuat saya tetap rendah hati. Saya pengen belajar dari awal lagi. Kenapa di sini ternyata kita bisa membantu orang lain. Nah, itu yang saya suka. Karena dari dulu saya kerja di kantor, saya rekrut anak-anak SMK, teman-teman. Saya bukan pilih anak S1, S2 aja ya, tapi kebanyakan anak SMK. Saya didik jadi luar biasa, ada yang sekolahnya ada yang kerjanya sampai di Singapura ya. Kenapa? Saya mau bantu bangun mereka supaya mereka punya kehidupan yang lebih layak. Nah, di sini ada tempatnya. Inilah saya jadi sangat mau jalanin. Nah, itu aja, kepanjangan banget ya. Nggak apa-apa dong. Justru Itu ya keuntungan teman-teman dari ya. LOP sendiri itu ya begitu Pak. Punya waktu Iya. seluruhnya buat Pak Aswan kan. Bebas ya. Nah, oke Yoi. teman-teman. Itu sejarah singkatnya saya jalanin bisnis ini. Kenapa? Saya sangat termotivasi ya. Ketika kemarin di Grand LOP itu kebetulan saya jadi hostnya ya bersama Bu Lavina. Nah, diminta Pak Angga juga ya. Saya lihat orang-orang datang dari Solo, ada yang naik dari Klaten ya, ada yang naik motor, wah ibu-ibu tukang pijit saya ketemu dan dia minta foto gitu ya. Saya sangat terinspirasi dan termotivasi. Makanya sekarang saya semangat sekali juga teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa nanti kita ngobrol ya, ngobrol santai. Nah, di sini kita sersan, serius tapi santai. Gitu teman-teman ya. Iya, Oke. oke, Silakan kita Pak, kalau mulai. mau dimulai langsung boleh. Iya, kalau nggak kelamaan ya. Pak, Katanya lama kalau juga nggak udah apa-apa nggak kok bisa Pak, tenang disapa. aja. Padahal saya itu dulunya nggak bisa ngomong, malu saya. Oke, silakan Pak. Oke, teman-teman di sini
Saya mau share ya satu peluang bisnis. Nah, satu peluang bisnis kayak apa sih? Ini ya yang tadi ya. Masihkah ada peluang bisnis besar yang bisa dijalankan oleh semua orang dan bisa membantu orang hidupnya lebih baik? Ada nggak teman-teman? Nah, inilah yang kita mau bahas ya teman-teman ya. Kalau ini menarik, kita lanjut. Kalau nggak menarik, ya sudah sampai di sini saja. Nah, di sini ingat teman-teman, kalau kita pergi makan enak, kita buru-buru ya. Ini tempat teman saya ya, di sini ada nih. Di Pavilion 9 di Bintaro teman-teman. Wah, tempatnya cozy, makanannya enak. Wah, saya begitu pernah ke sana lihat, wah ada berbagai macam fasilitas, langsung informasi ke teman-teman yang lain. Wah, ini ada tempat enak loh. Kalau kalian perlu, bisa juga di sini, bisa meeting, bisa ada sinemanya, mini sinema, makanan enak, makanan Nusantara, ada berbagai minuman, jamu-jamuan. Wah, saya antusias sekali ya, keluarga saya, teman saya. Nah, itu saya sharing. Nah, disinilah peluang bisnis ini. Hari ini saya mau bersharing. Katanya ada satu quote ya yang bagus di sini. Nah, perjalanan hidup yang indah adalah ketika kita mampu berbagi. Nah, kita tadi restoran enak kita sharing, ketemu kita nonton film enak kita sharing ya, ketemu film bagus. Ada orang baik kita juga sharing dan berbagai. Nah, inilah ternyata bisnis ini mudah dijalankan. Kita hanya bersharing ya, bercerita. Nah, ini yang saya mau sharingkan satu peluang bisnis. Nah, ini ada berita bagusnya teman-teman. Di dalam masa pandemi, dalam kesulitan ekonomi sekarang ini, ternyata ada satu perusahaan AFC, pabrik farmasi Jepang ya, yang sudah go public ya, mau mencari mitra bisnis di Indonesia dengan produk yang premium. Wah, mitra bisnisnya ini siapa? Bisa perorangan, teman-teman. Wah, bayangin ya, kalau AFC mencari mitra bisnis, setiap orang bisa menjalankannya. Wah, ini sangat luar biasa ya. Nah, katanya siapa saja yang bisa dilakukannya. Semua orang bisa melakukannya. Jadi semua kalangan bisa menjalankan bisnisnya. Bahkan dari orang-orang yang sederhana. Teman-teman, di sini sudah terbukti ya. Ada Pak sopir ya, sopir taksi Bandara Semarang. Ada ibu tukang pijat. Nah, nanti kita kalau waktunya memungkinkan kita lihat video singkatnya ya. Dan ada juga Pak Satpam. Ada orang yang berkebutuhan khusus, teman-teman. Ada juga petani, ya petani dari Sumatera Utara yang sangat luar biasa ya. Ini kalangan orang-orang yang sederhana yang biasa. Apalagi orang-orang yang orang kantoran, orang-orang yang sudah biasa bisnis, sudah banyak yang berkecimpung juga di bisnis ini, teman-teman. Jadi kita semua juga bisa. Nah, ini bisnisnya menarik ya. Kalau semua orang bisa, wah, penduduk Indonesia berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Nah, penduduk Indonesia hasil sensus 2020 kemarin 270 juta, teman-teman. Ini potensi market yang begitu besar. Nah, kalau kita jumlahkan ya 3 kelompok dari baby boomers ya, saya termasuk baby boomers sekali ya. Ada Gen X, ada milenial, teman-teman. Di sini kalau kita totalin ada 161,6 juta. Bayangkan teman-teman, 10% saja bergabung itu sudah 16,1 juta ya. Apalagi teman-teman, kalau 5 tahun ke depan, nah dari Gen Z ya, atau dari milenial yang belum bergabung naik menjadi kelompok umur yang lebih lagi juga akan banyak yang bergabung ya. Ternyata dari data BPS itu pertumbuhan penduduk Indonesia setahun itu ada 1,1 juta. Bayangkan dalam 5 tahun ke depan market kita akan bertambah besar. Wah, ini market Indonesia ya. Tadi kan katanya kemitraannya bisa dilakukan siapa saja, semua orang. Nah, bayangin teman-teman. Nah ya, kalau kita lihat peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, ini potensi marketnya begitu besar. Nah, ada data juga ya.
dari World Population Review ya, Agustus 2021 ternyata Indonesia ini ada 276. Ini perkiraan ya teman-teman ya, belum dilakukan sensus lagi. Nah 276 teman-teman. Nah dengar-dengar ada informasi yang luar biasa teman-teman ya. Ini berita yang saya dengar ya. Ada rencana juga nanti. Nah kalau bisa ya ini teman-teman, mudah-mudahan ya. Nah ini baru berita doang ya. Nah, kita akan juga bisa mempunyai bisnis di Amerika, teman-teman. Bayangkan, kita bukankah ini sangat membanggakan ya? Dari Indonesia kita punya bisnis juga di Amerika. Bayangkan kalau Indonesia digabung dengan Amerika, kita punya potensi market berapa? Totalnya 600 juta. 10% aja udah 60 juta, teman-teman. Sangat luar biasa ya, 5% 30 juta. Ini market yang sangat luar biasa. Ini kalau ya sampai terjadi kita punya bisnis di Amerika. Nah, siapa sih perusahaan mitra kita ini? Perusahaan mitra kita ini adalah AFC ya, Asayama Family Club. Nah, bukan Aswan Fans Club. Nah, ini teman-teman ya. Ini Asayama. Asayama ini pemilik perusahaannya ya, seperti kalau di Jepang itu Honda, Toyota itu adalah nama-nama pemilik. Nah, AFC ini berdiri sejak tahun 1969 ya. Perusahaan farmasi salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Sudah terdaftar juga di Tokyo Stock Exchange ya. Sudah jadi public listed company, TBK kalau di Indonesia ya. Pabrik farmasi Jepang juga yang pertama mendapatkan sertifikat GMP, Good Manufacturing Practice, satu standar produksi ya yang sudah memenuhi syarat. Nah, AFC ini bukan perusahaan kecil ya teman-teman. Ini juga perusahaan konglomerasi bisnis ya. Jadi punya berbagai macam bisnis ya. Nah, kalau di daerah Shizuoka-nya ini termasuk orang terkaya kedua ya setelah Yamaha. Nah, kalau Yamaha kita tahu ya teman-teman. Nah, ini perusahaan AFC-nya. Nah, ini mungkin saya nggak puterin videonya, agak lama. Nah, kalau sebagai perusahaan TBK kita bisa lihat ya sahamnya. Kita bisa dari Google Finance nih kita juga bisa lihat 741. Sekarang hari ini tadi saya cek sebenarnya kenaikan ya 751 yen teman-teman. Luar biasa ya. Kita juga bisa cek ya dari investing.com, ini sahamnya. Coba ini naik terus ya teman-teman ya. Nah kalau dari Google ini per jam ya, lunch break-nya berapa, naik lagi. Nah kalau di sini kita bisa lihat per hari, per minggu, per bulan. Nah ini kalau dilihat trennya sahamnya naik tinggi. Nah apa artinya teman-teman sebagai perusahaan publik kalau sahamnya naik terus berarti dipercaya. Berarti perusahaan ini adalah perusahaan yang sehat. Paling gampang ya untuk ngecek perusahaan yang sudah public listed. Nah, teman-teman, bagaimana caranya menjadi mitra AFC di Indonesia? Tadi kan perusahaannya katanya di Jepang ya. Bagaimana kita menjadi mitranya, teman-teman? Nah, kalau di luar negeri, di Jepang, China, Korea, Malaysia, Vietnam, di Filipina, mereka biasa bekerja sama dengan Watson dan Guardian. Nah, kalau di Indonesia, apakah kita harus buka Watson dan Guardian? Nah, ini pertanyaannya ya, teman-teman. Nah, di Indonesia kita tidak perlu membuka Watson dan Guardian ya. Kita bisa menjadi mitra atau bisnis partner AFC. Bagaimana caranya? Kita hanya membeli produknya, kita bisa mempunyai bisnis seperti franchise Watson dan Guardian secara gratis. Jadi kita punya hak bisnis, teman-teman. Ini hanya ada di Indonesia. Wah, luar biasa ya, teman-teman ya. Di luar negeri, kalau kita mau mitra AFC, kita harus kerjasama buka Watson dan Guardian. Wah, di Indonesia ini sangat luar biasa ya. Nah, kalau kita menjadi mitranya, bagaimana caranya? Apakah kita hubungin AFC Jepang atau AFC Indonesia? AFC Indonesia ada di mana? Nah, AFC Indonesia ada di Jepang yang ada di Shizuoka, di Indonesia ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Bandung, teman-teman. Kantornya dimiliki sendiri. Ya, ini menggambarkan apa?
Artinya perusahaan ini, AFC Indonesia, ini adalah perusahaan yang bisa dipercaya juga. Kenapa? Punya gedungnya sendiri, ya. Jadi ini bukan sewa, teman-teman. Nah, selain itu, secara bisnis kita juga sudah terdaftar, legalitasnya semua lengkap dan sudah menjadi asosiasi, gabung di asosiasi AP2LI ya. Nah, kalau kita gabung di asosiasi, kita dicek semua ya, diverifikasi semua syarat, semua perhitungan bonus dan lain-lain itu harus sesuai dengan undang-undang. Nah, siapa sih orang yang bisa membawa bisnis AFC di Indonesia ini dengan dengan secara mudah ya, kita bisa membeli produknya, kita bisa mempunyai hak bisnis. Siapa orangnya? Nah, inilah founder kita, Pak Ernest Prayuda dan Pak Michael Tampe. Pak Ernest ini adalah pengusaha sukses 15 tahun di Amerika dan beliau mempunyai visi mau membantu membangun Indonesia ya untuk menciptakan lapangan kerja dengan produk yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian Pak Michael Tampe adalah seorang yang ahli di bidang keuangan, juga di bidang teknologi digital ya. Sudah 7 tahun juga bekerja dan mendirikan beberapa perusahaan besar di Indonesia. Beliau juga eksekutif ya di Emera Group, Mugir Abadi, dan salah satu produk yang kita sering dengar adalah Häagen-Dazs ya. Hard Rock Cafe, Hard Rock FM, perhotelan ya. Dulu juga membawai Ferrari dan lain-lain. Nah, ini founder kita yang sangat luar biasa, kredibilitasnya juga kita tidak ragukan lagi, teman-teman. Nah, jadi di Jepangnya sendiri adalah farmasi terbesar dan tertua, dan di Indonesia sendiri, inilah di founder kita 2 toko yang kredibilitasnya sangat tinggi. Dan teman-teman yang luar biasa, walaupun kita masih baru, kita juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Nah, ini beberapa ya yang saya share. Best Selling Product 2020 dari Asosiasi AP2LI, kita nomor 1 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Nah, selain itu teman-teman, yang luar biasa lagi, tahun sebelumnya kita nomor 2 setelah China, tahun lalu kita menduduki nomor 1 top sales. Nah, ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Inilah hasil kerja keras tim manajemen dan semua mitra-mitra AFC Indonesia. Nah, kita menduduki ranking 1 dan semua bonus-bonus yang sudah diberikan. Nah, ternyata Oktober lalu di Bali ya, kita mendapatkan penghargaan dari Muri ya, Musim Rekor memberikan kita penghargaan sebagai perusahaan MLM pemberi bonus terbesar. Nah, ini beberapa ya yang saya sharing ya. Masih banyak lagi penghargaan Muri lainnya. Dan ini sangat membanggakan ya, berarti performa Indonesia ini sangat luar biasa. Karena performa Indonesia yang sangat luar biasa, kita juga mendapat dukungan, komitmen dukungan dari Jepang ya, dengan memberikan dana sebesar 124 miliar untuk membuka R&D khusus untuk pengembangan produk-produk Indonesia. Nah, karena apa? Karena Indonesia dikatakan di sini sangat berkembang, peminatannya sangat tinggi untuk special healthy food. Nah, ini sangat membanggakan kita ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, itu yang dari sisi perusahaannya. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti disimpan ya, nanti di akhir kita bisa diskusi. Nah, itu teman-teman dari sisi perusahaannya. Nah, gimana? Kalau teman-teman lihat dari sisi perusahaannya, apakah sangat bisa dipercaya? Nah, kalau kita lihat perusahaannya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nih ada sedikit saya kasih pantun untuk teman-teman semua. Baru ketemu bilang cinta, ketemuan lagi langsung panggil mama. Wah. AFC khusus datang membantu kita jadi wadah untuk sukses dan maju bersama, teman-teman. Nah, ini AFC ini datang khusus ya untuk Indonesia ya, supaya kita menjadi satu wadah, supaya kita bisa sukses dan maju, teman-teman. Nah, ini dari sisi company ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya lanjut dari sisi produknya, teman-teman. Nah, untuk
bermitra, kita tadi harus lihat perusahaannya. Kalau perusahaannya sudah oke, kita baru lihat produknya. Apakah produknya ini yang tadi dikatakan premium? Ternyata teman-teman, produk-produk AFC di Indonesia khusus dibuat untuk Indonesia saja, teman-teman. Kenapa? Nah, sebelum dibuat untuk Indonesia ini dilakukan riset dulu ya. Orang AFC melakukan riset, ternyata orang Indonesia ini suka makan yang enak-enak, yang berlemak, sehingga banyak penderita diabetes, kolesterol tinggi, jantung, hipertensi tinggi ya. Nah, berbagai penyakit degeneratif. Nah, ini sangat berbahaya, teman-teman. Kalau dari beberapa survei ya, ini pembunuh terbesar itu banyak dari jantung, stroke, ya, kanker dan lain-lain. Nah, ini berbagai penyakit yang bisa dibantu dengan produk-produk AFC kita. Nah, produk kita cukup simple, ada 3 teman-teman, SOP Subarasi, Utsukushi, dan Sensei Suru. Nah, SOP Subarasi ini, Utsukushi dan Sensei Suru semua mempunyai paten manfaat. Paten manfaat artinya apa? Semua orang yang menggunakan bisa mendapatkan manfaat yang sama. Nah, kita lihat SOP Subarasi manfaatnya untuk regenerasi sel, perbaikan sirkulasi pembuluh darah, anti hipertensi, dan mencegah terjadinya pembekuan darah. Ya, Utsukushi mempunyai paten juga anti tumor, mengaktifkan imun tubuh, membantu terapi hepatitis C. Dan Sensei Suru, kalau Subarasi dan Utsukushi dikonsumsi, ya kita minum, dan Sensei Suru kita penggunaan luar ya. Ini serum, regenerating serum ya. Mempunyai paten manfaat anti alergi, penghambat produksi melamin, peningkat pori ijen, dan restorasi rambut, teman-teman. Nah, kita juga lihat SOP Subarasi ini mendapatkan penghargaan Bronze Quality Award ya. Nanti kita lihat. Nah, yang luar biasa lagi produk AFC, khususnya AFC Utsukushi dan SOP Subarasi sudah terdaftar resmi di MIMS. MIMS itu apa? MIMS adalah buku panduan obat yang digunakan oleh para medis, teman-teman. Jadi ini aman ya, berarti para dokter, para medis pun bisa membuka resep karena di sini sudah masuk dalam MIMS. Dan juga banyak dokter yang sudah ribuan dokter yang bergabung ya. Berarti ini produknya sangat luar biasa. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi ya. Nah, jadi kalau kita search ya di MIMS online, kita lihat Utsukushi dan SOP Subarasi ada di sana ya. Masuk dalam kelompok suplemen. Jadi ini kita juga nggak usah khawatir. Teman saya mamanya kena stroke, malah dokternya kasih anjuran. Suruh beli SOP Subarasi. Nah, sampai sekarang mamanya yang stroke dan suka sering kejang-kejang itu dibelikan SOP Subarasi, teman-teman. Itu dokter loh yang rekomendasi ya. Masih banyak lagi dokter di grup kita, dokter yang membantu ya. Setiap hari Sabtu juga dokter-dokter suka memberikan penjelasan ya. Nah, mari kita lihat satu persatu, teman-teman. Utsukushi ini dalam bahasa Jepang artinya cantik ya. Nah, ingredient utamanya itu adalah salmon milk DNA dari ikan Oncorhynchus keta salmon yang hidupnya di perairan Hokkaido, Jepang. Nah, teman-teman, semua produknya ini ya tadi bentuknya nano size ya, teman-teman ya. Di sini dikatakan sini nano size ya. Sehingga dengan nano size ini mudah terserap secara sempurna ya. Kita banyak minum vitamin C, minum vitamin-vitamin lain belum tentu terserap sempurna, teman-teman. Nah, di sini dengan teknologi Jepang, konsentratnya peptide nano size ya, mudah terserap tubuh. Nah, kita lihat tadi kandungan utamanya adalah salmon milk DNA, ada juga Takara kombu fukoidan, ini sangat baik untuk penderita tumor dan kanker ya. Ada 2 probiotik ya, probiotik bakteri baik yaitu Bifidobacterium longum dan lactic acid bacteria, asam laktat ya. Dan komponen lainnya itu ada anggur, kiwi, nanas, ada fish collagen, dan ada L-glutathione. L-glutathione ini ibunya antioksidan, teman-teman. Nah, ini kandungannya ya, Takara kombu ini sangat luar biasa untuk juga meningkatkan ya daya tahan tubuh kita. Nah,
membantu juga. Probiotik ini juga bisa sangat baik ya untuk membantu juga daya tahan tubuh kita melawan virus-virus, di mana 2 bakteri baik ini sebagai menstimulasi ya untuk terjadinya antibodi ya. Nah, ini 2 probiotik utama kita. Nah, kalau kita konsumsi secara rutin, ini sangat baik untuk membantu melawan sel abnormal, infeksi, dan virus, meningkatkan daya tahan tubuh kita ya dengan mengaktifkan imun tubuh, membantu NK sel melawan virus sehingga daya tahan tubuh kita lebih baik, membantu mengatasi permasalahan pada kulit dan bekas jerawat ya, untuk pencernaan baik untuk kulit dan wajah ya, membantu mengatasi masalah pada liver ya, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini manfaat dari Utsukushi kalau kita minum secara rutin. Nah, di masa pandemi ini, teman-teman, ini sangat baik Utsukushi ini, di mana dia membantu kayak pasukan Kopassus ya, membantu NK sel melawan virus ya, terutama COVID-19 nih. Jadi banyak teman-teman saya juga yang terbantu, yang tadinya udah mau pakai ventilator tidak jadi ya, dan sembuhnya juga lebih cepat. Tapi ini ada disclaimer ya, setiap orang bisa mendapatkan manfaat yang berbeda-beda ya, sesuai dengan permasalahan dan kondisi penyakitnya. Tapi ini bukan obat, sekali lagi ini adalah makanan kesehatan ya, bernutrisi tinggi sehingga membantu orang-orang lebih sehat. Nah, produk yang kedua, kandungan utamanya ada 3 peptide, teman-teman. Ini adalah SOP ya, Salmon Ovary Peptide, yang disebut juga Marine Placenta, dan Fruit Flow yaitu vegan peptide, dan Sardine Peptide. Nah, Salmon Ovary Peptide ini berfungsi untuk regenerasi sel, Sardine Peptide itu untuk antihipertensi, Fruit Flow itu adalah dari tomat ya, teman-teman. Ini dari teknologi kolaborasi Jepang sama Inggris. Nah, Fruit Flow ini sangat luar biasa. Di masa pandemi ini sangat penting, teman-teman, karena Fruit Flow ini mencegah terjadinya agregasi trombosit yang terlalu agresif. Sehingga trombosit yang terlalu agresif bisa menempel satu sama lain ya, sehingga bisa menggumpal. Dan ada kandungan-kandungan lainnya ya, ada elastin, ada kolagen juga, ada L-glutathione juga. Nah, untuk regenerasi selnya bukan diambil sel-sel yang jelek ya, tetapi diambil sel-sel yang bagus, diregenerasi, teman-teman. Nah, ini di masa COVID ini sangat banyak membantu, di mana Utsukushi untuk membantu melawan virusnya, SOP Subarashi membantu regenerasi sel yang dirusak oleh virus. Nah, kalau kita konsumsi secara rutin, teman-teman, ini mengurangi resiko terkena stroke ya, membantu menstabilkan tekanan oksigen, membantu diabetes ya, membantu juga supaya darah tidak mudah menggumpal, membantu juga sirkulasi darah, memperbaiki toleransi tubuh pada glukosa ya, antiinflamasi karena ini juga mengandung glutathione nih, antioksidannya sangat tinggi ya, terutama di masa komorbid ini, di mana kalau kita cek ya penderita COVID itu biasa dicek juga D-dimersnya, di mana D-dimersnya itu menyebabkan juga darah bisa terlalu kental ya. Nah, Fruit Flow inilah yang sangat banyak membantu. Nah, ternyata teman-teman SOP Subarashi ini hampir sama manfaatnya dengan regenerasi sel yang tadi kita sebut juga plasenta manusia ya. Kalau dicek ya, human placenta dibandingkan juga deer placenta dan SOP ya, ini hasil riset dari Japan Food Research Laboratories menyatakan bahwa SOP, kandungan SOP ini asam aminonya yaitu protein ya, lebih tinggi daripada human placenta dan deer placenta, teman-teman. Jadi daripada juga kita konsumsi human placenta yang tidak boleh ya, dan deer placenta cukup dengan SOP mempunyai kandungan asam amino yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, SOP Subarashi ini merupakan sejarah ya, hasil kolaborasi dengan negara Inggris sehingga mendapatkan berbagai penghargaan. Nah, ini salah satu penghargaannya juga ada Bronze Quality Award, teman-teman. Nah, kita dengarkan video singkatnya.
Suaranya terlalu kecil ya teman-teman kali ya. Maaf. Nah ini dapat penghargaan ya Monde Selection. Ini sangat membanggakan di Brussels ya Mei tahun lalu, di mana mendapat penghargaan sebagai kualitas yang terbaik ya, Bronze Quality Award. Nah selain itu Fruit Loo sendiri diklaim ya oleh Authorized European Union ya. Ini seperti BPOM-nya Eropa menyatakan Fruit Loo ini sangat baik ya untuk kesehatan jantung teman-teman. Nah, ini produk SOP Subarashi ini sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat Sensei Suru. Nah, kita dengarkan suara yang sering kita dengar setiap LOP, NBO. Mari kita dengar. 5 alasan kenapa Anda harus mencoba Sensei Suru. Yang pertama, produk Jepang. Produk Jepang khususnya dalam industri kosmetik terkenal akan kealamiannya, inovasi, diproses dengan teknologi, dan memiliki jaminan kualitas yang baik. Yang kedua, nanopeptide pertama di dunia. Sensei Suru adalah gabungan antara dua bahan aktif yang luar biasa, yaitu Salmon Ovari Peptide dan Salmon DNA. Yang ketiga, memiliki manfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit Anda. Sensei Suru mengandung lebih dari 53 asam amino yang mampu mempromosikan regenerasi kulit, menambah gizi sel, dan mempercepat pertumbuhan sel kulit baru, membuat kulit Anda memproduksi protein sendiri dan serat elastik protein baru, sehingga membuat kulit kembali elastis, efektif menghilangkan kerutan, dan mencerahkan sekaligus mengencangkan kulit. 4. Memiliki banyak kandungan bahan aktif. Sensei Suru memiliki berbagai macam kandungan bahan aktif, selain marine placenta dan salmon DNA. Beberapa bahan aktifnya adalah Hokkaido Angelica Root Extract, squalene, hydrolyzed collagen, ceramide, hyaluronic acid, hydrolyzed elastin, dan glutathione. Yang kelima, memiliki uji klinis. Sensei Suru telah melewati beberapa tahap pengujian yang menghasilkan beberapa paten pada produk ini, yaitu Dark Pore Improving Agent, Histamine Release Inhibition atau Anti-Allergic Effect, Melanin Production Inhibition untuk skin whitening, Suppression of Histamine Release Improvement of Dark Pores and Increase Sebum, dan yang terakhir untuk Hair Restoration. Luar biasa bukan? Ayo, coba Sensei Suru sekarang. Tadi ya Pak Angga bilang, coba Sensei Suru sekarang. Nah, sekarang ya teman-teman ya. Habis tanggal 14 kemarin harusnya Sensei Suru banyak nih yang beli ya. Untuk hadiah Valentine. Nah, teman-teman. Sensei Suru ini adalah regenerating serum dengan nanopeptide pertama di dunia dengan bahan aktifnya marine placenta yang ada di SOP Subarashi dan salmon DNA yang ada di Utsukushi. Plus satu lagi teman-teman, dia ada EGF, Epidermal Growth Factor yang memenangkan hadiah Nobel ya. Jadi ini EGF itu untuk membantu penyerapan bahan-bahan yang marine placenta dan salmon DNA-nya ini. Jadi sangat baik untuk kulit. Nah teman-teman, inilah sekilas mengenai produk-produk AFC ya. Nah teman-teman, kita lihat lagi safety-nya. Jadi semua kita mempunyai sertifikatnya. Produk-produk AFC ini mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Dan SOP Subarashi Utsukushi memiliki sertifikat halal dan izin edar dari BPOM RI ML. Nah, ML ini artinya makanan luar negeri ya teman-teman. Kalau kita belanja mereknya kayaknya dari Korea, Jepang, atau dari luar, kita harus lihat ya. Inikah apakah L ya? Kalau ML itu makanan kan, ML makanan luar negeri. Nah, jangan tertipu ya. Kadang-kadang namanya keren tapi MD, di packingnya di sini, diproduksinya di sini ya. Ini adalah ML. Jadi benar-benar ini makanan luar negeri ya, teman-teman. Oke, itu mungkin sekilas dari perusahaannya AFC Jepang sebagai perusahaan farmasi, bukan perusahaan MLM ya. Dan di Indonesia sendiri cara penjualannya dengan direct selling, kemitraan ya. Dan produknya sangat luar biasa tadi kita lihat ya. Dan sebentar lagi kita lihat bonusnya teman-teman. Nah, banyak juga teman-teman yang mendapatkan bonus yang sudah luar biasa.
Dan mereka yang sukses-sukses itu sudah menemukan why-nya. Mengapa, alasan utama, mimpinya menjalankan bisnis ini. Sehingga mereka mempunyai daya juang yang kuat, tidak mudah menyerah ya. Nanti kita lihat tuh salah satu videonya di mana dia tidak menyerah untuk terus mengembangkan bisnisnya di AFC sini. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai produk ya. Tadi sudah kita bahas mengenai company, sudah ada produknya juga teman-teman. Nah, ini saya mau share lagi nih. Sedikit lagi ya untuk breaknya. Teman-teman ya, breaknya pantun saja teman-teman. Pantunnya ini ya. Oke. Pacaran sehari udah panggil ayah bunda. Nggak bales WA langsung curiga. Bisnis AFC manfaatnya ganda. Buat sehat dan tingkatkan income keluarga, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah lihat ya, produknya membuat kita lebih sehat. Nah, apakah income-nya ini bisa meningkat? Mari kita lihat. Apakah benar income-nya kita bisa meningkat dengan menjalankan bisnis AFC ini, teman-teman. Nah, ini ada marketing plan-nya ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita menjelaskan marketing plan, ada kita saksikan sekilas video berikut. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa ya. Kalian tidak pernah kehilangan apa yang Anda. Selalu ada AFC yang akan pasti naungin Anda. Saya pasti hidupnya berubah di AFC. Mukjizat pasti terjadi. Saya pasti sukses. Wah, itu luar biasa ya teman-teman ya. Ini video waktu Oktober tahun lalu ya. Dibawa uang cash teman-teman, luar biasa ya. Ini pengen membuktikan bahwa bonusnya di AFC itu nyata, bukan main-main ya. Ini semuanya benar-benar duit nih, luar biasa teman-teman. Nah, mari kita lihat marketing plan-nya. Untuk menjadi mitra AFC tadi dikatakan kita bisa membeli produknya dan otomatis menjadi mitra AFC. Nah, teman-teman, bagaimana bisnis atau bonus-bonus ini kita mau sharing ya. Nah, untuk menjadi paket member kita bisa dengan paket lengkap. Nah, yaitu paket lengkapnya adalah Diamond, teman-teman. Dengan membeli 6 paket yaitu 12 box, Sapphire 3 paket 6 box ya. Kemudian Ruby paketnya 1 box. 1 paket 2 box. Nah, harga per boxnya adalah seperti berikut. Utsukushi harganya 1.650.000, SOP Subarasi 1.750.000, Sensei Suru 3.500.000. Ini bukan per box ya, per botol. Nah, selain itu teman-teman, sebagai mitra bisnis AFC kita mendapatkan berbagai bonus. Nah, kalau kita di kantor kita bonus harian nggak ada teman-teman. Kerjanya kita mendapatkan bonus, bukan bonus ya, gaji bulanan. Nah, di AFC teman-teman kita dapat bonus harian. Makanya semua orang bisa mendapatkan uang secara harian ya. Orang-orang yang sederhana pun bisa mendapatkan uang harian. Kenapa? Karena kita makan setiap hari kan ya. Nah, selain itu ada bonus bulanan, ada bonus tahunan ya, seperti THR dan bonus jalan-jalan teman-teman. Nah, yang luar biasa tadi AFC sudah mendapat penghargaan dari Muri ya sebagai pemberi bonus terbesar. Nah, paketnya seperti apa satu paket nih? Mari kita lihat. Nah, satu paket ini 2 box kita bisa kombinasi Utsukushi dua-duanya, SOP Subarasi dua-duanya atau campur SOP Subarasi dan Utsukushi atau 1 botol dari Sensei Suru, teman-teman. Nah, 1 botol Sensei Suru ini seharga 1 paket ya. Jadi 1 box itu seharga setengah paket ya. 1 box itu setengah paket gampangnya. Kalau 1 paket 2
box, teman-teman. Nah, ini paket membernya ya. Jadi paket lengkapnya adalah Diamond. Nah, nanti kita lihat nih. Kalau kita paket lengkap, apa sih keuntungannya? Ya. Nah, kita lihat di AFC sini marketing plan-nya menerapkan sistem binari, bina kanan dan bina kiri ya, teman-teman. Jadi kalau kita sudah menjadi member, kita bisa mendapatkan member-member baru dan kita hanya taruh di kiri dan kanan, teman-teman. Nah, inilah kita menggunakan hanya sistem binary, simple ya. Jadi orang-orang yang sederhana, gampang ini belajarnya, cuma taruh kiri kanan. Jadi kalau dapat member baru, kiri kanan ya, mau kiri terus boleh, kanan terus boleh. Tapi nanti kenapa harus kiri kanan juga? Kita membantu kiri dan kanan ya, teman-teman ya. Nah, bonus sponsor itu jika Anda mensponsori member baru, ya teman-teman ya. Tadi kan kita ada bonus harian. Nah, bonus hariannya itu ada bonus sponsor. Nah, bonus sponsor itu kalau kita mendapatkan member baru. Selain itu, kita juga mendapatkan bonus pairing, teman-teman. Bonus pairing itu apa? Jika ya di kiri ada pembelian satu paket, di kanan ada pembelian satu paket, kita mendapatkan bonus pairing. Nah, nominal bonus sponsor dan bonus pairing. Nah, kalau Diamond kita mendapatkan bonus sponsor 550. Nah, bonus sponsor itu kalau kita mendapatkan member baru ya, kita sendiri. Nah, kalau Sapphire 450, Ruby 300. Nah, bonus pairing untuk Diamond 300, Sapphire 200 dan Ruby 150. Nah, tadi bonus hariannya ada bonus sponsor, bonus pairing ya. Kalau bonus pairing tadi apa? Di kiri ada beli satu paket, di kanan beli satu paket, dapat bonus pairing. Nah, selain itu ada bonus pass up, teman-teman. Eksklusif hanya untuk member Diamond. Contoh Anda Ruby, merekrut Ruby. Jadi Anda menjadi sponsor untuk Ruby, kita mendapatkan bonus sponsor 300.000. Tapi perusahaan AFC sudah siapkan bonus sponsor per paket 550.000. Wah, ini ada selisih 250. Larinya adalah ke sponsor Diamond terdekat dalam garis sponsor ya. Selisih bonusnya diberikan kepada member Diamond terdekat. Nah, 250.000, teman-teman. Jadi bonus harian itu ada bonus sponsor kalau kita sponsorin orang atau kita rekrut member baru. Bonus pairing kiri beli satu paket, kanan satu paket, kita dapat bonus pairing. Dan bonus pass up kalau kita member Diamond ya. Nah, simulasi bonusnya kalau kita sponsorin 2 Ruby, teman-teman ya, total bonusnya 750.000, di mana dari 2 kali 300 kan, kalau sponsor Ruby dapat 300. Jadi kalau kita sponsor 2 dapat 600, satu pairingnya 150, jadi 750. Nah, kalau kita adalah member Sapphire, kita rekrut 2 Ruby, satu member baru kita dapat 450. Kalau dapat 2, 900.000. Bonus pairingnya tadi 200, jadi total 1,1. Nah, kalau Diamond, teman-teman, bonus sponsornya tadi 550. Jadi 1,1, pairingnya 300. Nah, teman-teman bandingkan. Kerjanya sama ya. Total bonusnya tapi hampir 2 kali lipat. Wah, apakah kita harus Diamond? Kalau bisa pelan-pelan ke Diamond. Caranya gimana? Kalau kita Ruby, kita bisa upgrade ya. Beli satu box, kita pelan-pelan juga bisa menjadi Diamond, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau jalankan bisnisnya, sangat dianjurkan, highly rekomendasi ya untuk ke Diamond. Walaupun kita dari Ruby pelan-pelan beli satu box, sabar ya, nggak usah dapat bonus pairing dulu, nggak apa-apa teman-teman. Jadikan dulu Diamond ya, itu usulannya ya. Nah, potensi maksimal ya, bonus pairingnya seperti apa? Nah, jumlah bonus pairing kalau Diamond itu 200 pairing teman-teman. Kalau Sapphire hanya 60, Ruby hanya 10 pasang teman-teman. Jadi kalau Diamond bonus pairing per pasangnya berapa? 1 sampai 10 300, 11 sampai 200 itu 100.000. Jadi total bonusnya sehari 22 juta
dan sebulan bisa 660 teman-teman. Nah ini apakah sudah ada yang dapat? Sudah ada teman-teman ya. Yang level Bushido sudah ada 11 orang yang mendapatkan satu hari 22 juta, satu bulan 660 juta hanya dari bonus pairing teman-teman. Belum bonus bulanan lagi ya, belum bonus yang lain-lainnya. Dan kalau Safir 60 pasang 1 sampai 10 200.000, 11 sampai 60 100 sehingga satu hari maksimal 7 juta. Dan sebulan 210 juta. Ini juga udah luar biasa ya teman-teman ya. Kalau kita kerja di kantoran nih harus sudah level direksi ya. Nah, direksi yang kalau yang lebih besar lagi baru dapat yang kelas diamond teman-teman. Nah, ini Ruby 10 pasang, bonus pairing per pasang 150, satu hari maksimal 1,5 45 juta. Walaupun member Ruby teman-teman. Kalau teman-teman dapat 10 pasang sehari sudah dapat 45 juta sebulan ya. Coba dibandingkan ya. Bagi teman-teman yang kerja nih, coba bandingkan. Sudah kerja berapa tahun, dapat gaji sebulan berapa tahun, dapat gaji sebulan berapa ya? Nah, teman-teman, dulu saya yang menentukan gaji orang juga ya. Saya yang menaikkan gajinya, saya kasih bonusnya. Jadi saya tahulah ya 45 juta nih kira-kira untuk level apa teman-teman. Level apa yang sudah senior, apa belum senior ya. Nah, cuma teman-teman lihat. Potensi maksimal bonus pairing. Ini baru bonus pairing loh teman-teman. Ya, belum ditambah tadi bonus sponsor ya. Nah, belum bonus bulanan. Nah, ini satu potensi bisnis yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, mari kita lihat ya. Kalau kita tadi berbisnis kan kita mau lihat balik modalnya teman-teman ya. Kalau kita tadi Ruby, kita mau balik modal berapa lama sih? Nah, contoh ya, simulasi balik modal untuk Ruby. Modalnya kalau kita beli satu SOP Subarasi, satu Utsukushi 3,4 juta. Sponsor 2 Ruby dapat 750. Nah, kalau kita sponsor 10 Ruby 3.750 teman-teman. Jadi kalau mau balik modal cepat ya sebulan 2 bulan harus rekrut banyak ya. Dan kalau kita mau setahun harusnya juga bisa ya. Setahun masa kita dapat 10 member baru ya. Nah, ini untuk balik modal, teman-teman. Jadi, jangan khawatir ya. Untuk balik modal saja kita hanya perlu sponsor 10 Ruby. Nah, ingat teman-teman ya, bukan hanya bonus sponsor ya, tadi ada bonus pairing. Nah, untuk diamond teman-teman. Kalau kita tadi modalnya kita membernya adalah diamond. Kita rekrut 2 diamond 8,4 ya. Dari mana? Ingat ya, satu paket 550. Kalau kita rekrut 2 diamond ada 12 paket ya, teman-teman. Jadi 6,6. Nah, bonus pairingnya dari mana? 6 paket di kiri, 6 paket di kanan. Nah, 6 kali 300 jadi 1,8. Luar biasa ya. Kalau kita diamond, biasanya kita juga bisa rekrut diamond. Kenapa? Kita orang juga pasti tanya kan ya, wah kamu member apa? Kalau membernya kita Ruby, kita mau rekrut diamond, dia juga jadi ragu-ragu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita diamond, kita juga bisa merekrut diamond ya, kebanyakan ya dari hasil survei mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita mau balik modal teman-teman, kita hanya cukup merekrut 6 diamond. Nah, ya teman-teman, contoh 6 SOP, 6 Utsukushi sebagai modal 20,4 juta ya. Rekrut 2 diamond 8,4, rekrut 6 diamond 25 juta 200 teman-teman. Sudah balik modal, dapat produk 12 box yang produk premium ya, dapat uang tambahan lagi teman-teman. 1 tahun masa nggak dapat 6 diamond ya teman-teman ya. Nah, inilah makanya diharapkan pelan-pelan teman-teman upgrade ke diamond ya. Nah, ini perhitungan simulasi untuk balik modal diamond teman-teman. Jadi kita di sini sederhana ya. Bisnisnya kita rekrut kalau kita lihat di sini ini teman-teman kita di sini kita harapkan. Nah, ini kita
rekrut sebentar ya. Nah, kita rekrut 2 orang di bawah dan 2A itu kita harapkan juga rekrut 2, masing-masingnya B juga rekrut 2 lagi. Nah, inilah yang kita harapkan bisnisnya bisa berkembang ya. Oke, kita lanjut. Nah, selain bisnis bonus harian, kita juga dapat bonus bulanan. Bonus bulanan ini kalau disebut juga bonus unilevel ya. Jadi kita harus punya income 8.250 dan downline kita juga, member di bawah kita juga dapat income 8.250. Nah, jadi kita qualified ya. Jadi di sini teman-teman harus jalankan bisnisnya. Dan kita juga membantukan downline kita, member di bawah kita untuk dapat income juga. Nah, kalau member di bawah kita dapat income, kita juga sudah ada income 8.250, kita mendapatkan bonus unilevel 1 member 75.000. Kelihatannya kecil ya teman-teman. Coba bayangkan kalau kita punya ribuan, punya ratusan ya. Nah, ini kelihatannya kecil, level 1, level 2, level 3, 37.500, tapi kalau dikali teman-teman, level 1 itu kalau saya sponsorin yang direct ya, level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Kalau di total sudah ada yang dapat 160 jutaan, ada yang dapat di atas 50 juta. Inilah yang disebut juga dengan passive income teman-teman ya. Dimana kalau timnya berkembang, bisnisnya berjalan terus, kita sebagai upline-nya, sebagai tim leadernya juga yang membangun tim kita mendapatkan juga income tambahan teman-teman. Nah, selain itu ada bonus tahunan teman-teman. Ini adalah disebut juga annual rank ya, annual family celebration. Nah, di sini periode 1 Oktober 2021 sampai 25 September 22. Kalau kita mendapatkan 100 pasang, kita sudah mendapatkan ranking Toreda, mendapat uang 5 juta tambahan bonusnya. Kalau Ronin 500 pasang 25 juta, Samurai mendapatkan 1000 pasang 75 juta, kita akan dapat rank Shogun mendapatkan 5.000 pasang, bonusnya 575 juta, Daimyo 15.000 pasang 1,8 M, Bushido 30.000 pasang 3,5 M, dan double Bushido ya teman-teman. Nah, apakah sudah ada yang Bushido? Sudah ada teman-teman, 11 orang ya, 1 orang yang double Bushido. Nah, itu Pak Budi Darwin ya, sangat luar biasa teman-teman. Nah, di sini peserta-peserta yang hari ini hadir juga saya lihat sudah ada ya yang dapat Shogun ya. Salah satu contohnya Bu Lavina. Nah, ini udah Shogun ya teman-teman. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, ingat teman-teman, kalau kita kerja kantoran ya teman-teman, bagaimana bonus tahunan kita? 1 kali gaji, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, kalau yang udah ratusan juta kayaknya nggak mungkin 4 kali ya teman-teman ya. Makin tinggi kita makin kecil ya teman-teman. Kalau di sini tidak teman-teman. Kalau di sini makin tinggi kita dikasihnya akan sangat luar biasa, double-nya ya. Lihat ini dari Samurai ke Shogun 75 juta jadi 575. Dari Shogun ke Daimyo 575 1,8 M teman-teman. Bayangkan ya. Nah, kalau teman-teman yang masih kerja ingat-ingat ya, ingat-ingat pesan mama. Nah, bonus tahunan kalian berapa? Nah, dihitung ya, apakah worth it kita jalanin bisnis ini? Ini sangat luar biasa ya. Nah, itu untuk mencapai itu strategi sederhananya ya. Kita bangun tim, kita rekrut tim, kita didik, kita training, kita latih ya. Kemudian kita juga melakukan penggandaan. Nah, ini bukan penggandaan uang ya teman-teman, duplikasi. Nah, bahasa kerennya duplikasi. Kita duplikasi, jadi kayak kita kerja kantor, kita manajer, kita rekrut bawahan kita supaya jadi manajer, kita karirnya kita tingkatkan ya, supervisor kita angkat jadi manajer juga. Kalau kita direksi, kayak saya dulu saya persiapkan 2 orang, 3 orang untuk jadi pimpinan-pimpinan baru ya teman-teman ya. Nah, itulah disebut penggandaan. Dengan membangun tim, kita didik, kita latih, kita training, kemudian kita lakukan penggandaan, ya kita jadikan orang-orang yang sukses. Nah, inilah strategi sederhana untuk mencapai kesuksesan. Nah, membangun tim dan penggandaan ini
harus dibantu dengan support system, teman-teman. Support system dari kantor AFC sudah ada, yaitu ada pelatihan, banyak training-training ya. Setiap minggu ada 3 kali, Senin ada NDO, Rabu hari ini ada LOP, seminar kesehatan dari dokter setiap Sabtu. Nah, selain itu teman-teman, setiap tim pun di AFC ini sudah punya support sistemnya sendiri ya, rata-rata juga punya bagaimana mereka membangun timnya sendiri. Nah, inilah strategi sederhana untuk mencapai kesuksesan yang mencapai ranking-ranking tersebut, teman-teman. Nah, mungkin itu sekilas dari saya. Ini tambahan lagi bonus free trip-nya ya. Nah, bonus free trip ini teman-teman barusan berakhir Januari yang lalu, akhir Januari, yaitu mendapatkan trip umroh atau ke Spanyol. Nah, teman-teman di sini ada salah satu pemenangnya, ya, yaitu Rosa. Nah, ini ada fotonya ya. Nah, ini ada Bu Lavina bersama Rosa. Waktu itu ketemu kita ya. Nah, dia join akhir November. Waktu Desember lalu diundi, namanya keluar ya, sangat luar biasa. Sudah balik modal ya teman-teman ya. Belum rekrut orang sudah balik modal nih, dapat jalan-jalan ke Spanyol atau umroh. Dan ada tantangan baru yaitu ke Labuan Bajo atau Turki. Tripnya tantangannya dari 1 Januari sampai 1 April. Nah, masih ada hampir 2 bulan ya teman-teman ya. Dengan direct sponsor 7.200 BV atau sekitar 96 box. Atau kita achieve Toreda ya 100 pairing untuk member yang join 1 Desember 2021 kemarin ya. 1 Desember 2021 kalau sudah achieve Toreda juga mendapatkan jalan-jalan ke Labuan Bajo atau Turki, teman-teman. Nah, ini tambahan sedikit ya sebelum kita akhiri. Banyak orang bilang, waduh MLM itu jelek. Ini saya dulu juga begitu teman-teman. Ya, kalau kita lihat teorinya iceberg ya, teorinya gunung salju, ya, iceberg ini kita lihat hanya permukaannya saja ya, kayak Titanic waktu itu nabrak. Nah, dia lihat atasnya aja. Dikatakan apa? MLM itu jelek. Mungkin juga itu jadi ilegal, susah bisnis MLM, menguntungkan yang di atas, money game, dijauhin teman ya. Benar teman-teman, ada juga teman saya nggak jadi gabung, dia bilang, aduh dia takut dijauhin teman-teman. Sistem piramid, bisnis jual, pernah gagal, dan lain-lain. Ini adalah pikiran-pikiran yang negatif terhadap MLM. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat di bawahnya nih, bongkahan bawahnya nih sangat besar. Inilah hal-hal positif ya dari MLM. Bisa membantu teman pengembangan diri. Ya, pengembangan diri kenapa? Dengan adanya training-training ya, ini kita bisa berkembang. Bisa jadi yang susah ngomong, bisa jadi berani ngomong ya. Suka presentasi, jadi berani presentasi, tidak ada diskriminasi, semua orang ya. Eksponensial income-nya. Tahu banget. Barusan saya dapat kabar juga beberapa perusahaan kenaikan gaji 4%, teman-teman. Ada juga yang di bawah 4%. Nah, itu bagus ya, teman-teman. Ada yang dikurangin, tapi sekarang belum dinaik-naikin, teman-teman. Nah, kalau di sini eksponensial, teman-teman ya. Ada freedom, tidak ribet, mewujudkan impian, passive income, modalnya kecil, resikonya kecil, income tanpa batas, dapat diwariskan. Kalau kita kerja tidak bisa, teman-teman ya, kecuali asuransi ya, asuransi dari kantor kita bisa diwariskan ya, tapi itu bukan income kita, bukan aset kita ya, tidak perlu bakat. Nah, tadi kan kita udah lihat teman-teman kita yang orang-orang biasa sederhana, nggak perlu bakat yang hebat-hebat, teman-teman. Ada yang bilang, waduh, gue nggak bisa presentasi. Di sini bukan presentasi, teman-teman. Kita sharing-sharing saja. Ya, kalau orang-orang sederhana itu disuruh presentasi bagaimana ya? Nah, sangat susah ya. Tapi mereka sukses. Kenapa? Mereka sharing, berani berbicara, berani bercerita kepada orang lain. Nggak malu-malu ya, teman-teman. Nah, ini juga kita ingetin nih, teman-teman yang masih bekerja ya, solusi penggaris. Kita, ini ada satu quote juga ya. Mindset yang salah. Kebanyakan orang berpikir 2-5 tahun berbisnis adalah waktu yang lama. Waduh, kalau jalanin ini katanya 2-5 tahun lama benar ya. Tapi rela bekerja 40 tahun, teman-teman. Nah, ini kayaknya nyindir saya nih ya.
Saya kerja 32 atau 34 tahun teman-teman. Dari tahun 85 teman-teman saya bekerja ya. Sampai 2019 ya, ditambah lagi advisor dan lain-lainnya. Hampir 30 tahun lebih lah ya. Nah, di sini teman-teman bagi yang masih kerja ingat ya, masa belajar kita 20 siap bekerja, umur 60 pensiun. Kalau tempat saya dulu umur 55 ya. Jadi nggak sempat 60 ya, 55 sudah pensiun. Nah, teman-teman, kalau kita jalankan bisnis ini 2-4 tahun kita membangun aset, teman-teman ya. Nah, dengan membangun aset kita akan mencapai financial freedom. Worth it nggak? Ya, tergantung pandangan Anda semua. Kalau saya selalu ingatkan bagi teman-teman yang bekerja, ingat ya, karena saya sudah ngalamin dan teman-teman yang belum ngalamin harus siap-siap. Nah, ya. Jadi persiapan pensiun, banyak juga teman-teman di grup saya yang masih bekerja, tapi mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ada yang udah mau pensiun, ada yang 5 tahun lagi, mungkin ada yang 10 tahun lagi sudah mereka mempersiapkan diri. Itu saja dari saya. Kita akhiri dengan melihat satu video yang sangat luar biasa, home talk dari Pak Michael Tampi dengan salah satu tadi orang yang sederhana yang Ibu Titin ya, yang tukang pijat. Ya, itu dia Bu Titinnya. Oke, silahkan Bu. Saya masih shock ini karena baru pertama ikut Zoom dengan beliau Pak Mike yang dari kemarin seperti apa kalau saya jumpa dengan beliau. Kalau sama Pak Ernest sama Pak Niko sudah jadi deg-degan tadi dikasih linknya sama Sylvia nyusul. Pas jam prospek saya baru aja pulang ini dalam 1 minggu ini mungkin saya ada kendala kesehatan tapi alhamdulillah tetap bisa gerak, bisa closing. Mungkin 1 minggu ini saya dapat konnichiwa 7 juta lebih. Alhamdulillah, keren Ibu. Saya cuma tukang biji dari awalnya juara sasetan sampai bisa Toreda dan bisa menang trip Dubai itu, aduh luar biasa. Tadi saya minim multi level Pak Michael. Selamat. Tapi saya di lapangan saya hajar aja. Saya nggak tahu harus gimana awalnya jualan sasetan awal pandemi untuk bergabung 3 bulan jujur saya nggak ada uang waktu itu. Harus bisa bergabung karena saya harus bekerja keras seperti apa waktu itu awal pandemi uang 50.000, 100.000 harus saya bisa tahan untuk bisa makan untuk 3 hari di kota Solo karena job mijit saya waktu itu kosong karena orang semuanya takut dengan pandemi. Tapi saya terus gerak dan gerak dari sasetan. Saya 3 bulan baru bisa join Pak. Dan di 8 bulan saya action ini benar-benar saya bisa jalan, bisa Toreda, bisa menang trip Dubai. Saya sekarang bisa mungkin minim 15 juta kepegang di saya. Cuma di ARC, Pak. Saya terima kasih sama manajemen ARC. Saya sudah bisa menjadi bagian dari keluarga ARC yang tadinya saya bukan siapa-siapa. Tidak tahu multi level seperti apa, saya tidak tahu. Tapi saya dari awal ingin minat belajar, setiap ada seminar saya pasti datang. Tidak ada satu kali pun saya tidak datang di acara seminar, Pak. Dan kemarin di roadshow pun saya tidak saya sangka-sangka di Jogja itu saya naik Grab. Begitu saya sampai sana saya disambut sama Pak Ernest. Saya ditanya, Ibu nge-Grab dari Solo? Iya Pak. Setelah duduk, saya nggak tahu Pak Ernest itu maju ke depan, saya dipanggil, saya dikasih hadiah 1 paket, Pak. Di luar dugaan saya. Rasa bangga, rasa haru tiap hari itu ada. Kaki saya nggak akan tinggal diam, saya tidak akan nyerah. Sampai mimpi-mimpi saya di RC bisa berhasil, bisa menduplikasikan orang luar di sana. Yang tidak punya kerjaan, asal fokus pasti bisa, Pak. Asal fokus pasti bisa. Saya sudah buktikan itu. Bu, boleh tahu Bu Titin udah berapa tahun Bu udah jadi ini tukang pijit? Mungkin 5 tahunan, Pak. Terus dari ada
cuma offline aja, semua orang takut, ketemu orang takut. Awal pandemi gimana sih Pak, waktu itu saya mau pulang kampung ditolak, di Solo mau keluar juga takut, cuma di kos saja bertahan. Gimana, jual sasetan, uang saya itu 300.000 pernah, sudah saya beli modal untuk 300.000, 6 saset apa 5 gitu. Sama pasien saya diutang dulu, saya harus nahan lapar Pak, perjuangan saya dari awal. Tapi saya terus nggak akan nyerah. Saya terus nggak akan nyerah. Sampai sekarang saya akan terus gerak. Semangat itu akan terus ada Pak. Saya kalau cerita ini pasti saya masih nangis, nggak bisa tahan air mata Pak. Luar biasa, AFC kenalkan saya. Yang tadinya saya nggak tahu modelnya Pak. Saya bisa. Saya tunjukkan, saya benar-benar action baru 8 bulan Pak. Tadinya saya masih kebagi 2. Kalau saya nggak ada mijit, nggak ada nerapi, saya nggak ada uang. Kalau belum berbonus, saya nggak bisa uang untuk bisa bertahan di Solo Pak. Saya seorang diri, harus nafkahi anak dan ibu saya. Saya Pak. Dan di bulan kemarin Pak, bulan Juli yang COVID yang parah-parahnya itu, saya melakukan aksi yang heroik. Tidak semua orang pasti berani. Saya melindungi pasien saya. Sebenarnya saya tahu COVID apa enggak, saya yakin bukan COVID, tapi di rumah sakit COVID. Saya harus tidur di rumah sakit 24 jam dengan pasien COVID, tapi saya tetap pakai produk ini. Di 1 minggu di rumah sakit itu jadi pembelian produk 26 box ke saya Pak. Orang yang kena COVID saling cerita. Bulan Juli itu saya bisa dapat omset 19 juta lebih. Saya pasang badan saya. Begitu masuk rumah sakit. Iya. Sekarang total bonus Bu Titin kira-kira berapa Bu? Kira-kira boleh tahu? Minimal ya 15 juta Pak. Per bulan minimal ya Bu Titin ya? Iya Pak. Keren Bu Titin. Bu Titin Sampai terima kasih banyak. sama Pak Michael. Makasih saya sudah diakseskan masuk di link ini, bisa ketemu beliau. Makasih, saya akan terus semangat Pak. Saya akan terus infokan AFC dimanapun di luar sana, mau orang dengar mau enggak, yang penting saya cerita. Bu Titin juga kalau perlu bantuan apa-apa kabarin Bu Titin. Iya, makasih boleh, Pak. Ya. Iya, itu teman-teman ya. Video sekilas ini yang mengakhiri presentasi saya. Sekian, terima kasih semuanya. Dan saya kembalikan ke Pak Angga. Oke, itu ya teman-teman. Sangat luar biasa ya Pak Michael, seorang yang sederhana, masih bisa ngobrol ya sama Bu Titin. Nah, Bu Titin ini ya, semua di mana-mana dia bawa buku mimpinya. Teman-teman, karena dia minta tanda tangan Pak Ernest dan manajemennya AFC ya. Sangat luar biasa ini Bu Titin. Oke, gitu Pak Angga dari saya. Mungkin habis marketing plan tadi ada pesan sedikit nih katanya. Tadi kan AFC sudah menyediakan suatu wadah yang luar biasa ya. Nah, ini kadang-kadang kita sebut AFC ini adalah kendaraan yang tepat. Nah, ini ada sedikit pantun untuk AFC sebagai kendaraan nih. Oneng jalan ke pasar, kakinya varises. Baliknya cari spa untuk berendam. AFC sediakan kendaraan untuk sukses. Mari raih mimpi yang lama terpendam. Gitu aja Pak Angga. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan kita diskusi. Semua orang pantun nih. Semua pantun semuanya cakep. Ya kan? Oke, jadi teman-teman tadi saya full memperhatikan sekali semuanya. Jadi Pak Aswan ini sangat-sangat bagus banget karena orang kalau misalnya gini loh, maksudnya kayak biasanya orang kalau presentasi tuh kita tahu, kayak kita ngelihat nih orang presentasi itu ya udah, oh ini orang lagi presentasi nih, tinggal kita deketin, kita dengerin dengan baik. Oke, ini presentasi apa ya? MLM kah? Asuransi kah, atau presentasi perusahaan, atau apapun itu gitu loh. Tapi ini Pak Aswan setuju nggak nih teman-teman? Dari tadi kayaknya Pak Aswan nggak kelihatan kayak presentasi, nggak kedengeran kayak presentasi juga, kayak ngobrol. Lebih ke arah kayak ngobrol, lebih ke arah kayak sharing juga kan. Jadi benar-benar nggak berasa banget. Ya kayak ngedongeng, jadi kita juga
nggak bosan nggak sih? Jadinya kayak biasanya tuh orang-orang, apalagi kalau misalkan kayak yang mungkin let's say kita bilang kayak terlalu slidey gitu ya, terlalu kayak ngelihat slide juga kan kelihatan kayak oh iya nih abis ini kita udah ngebaca, tapi kalau Pak Aswan ini ngebawanya benar-benar nggak terduga. Betul sekali. Jadi tadi di slide terakhir juga ada ini ya, ada apa? Video tentang Bu Titin. Jadi mungkin itu teman-teman baru lihat, beberapa mungkin ada yang baru lihat. Jadi Bu Titin itu awalnya kan dia terapis ya, tukang pijit. Jadi dia akhirnya join di AFC dan mungkin jadi sampai sekarang. Mungkin teman-teman yang penasaran, yang mau ketemu kayak gimana, nanti di Jogja datang karena Bu Partini alias Bu Titin itu nanti akan jadi salah satu pengisi acara juga di ini. Yes, Pak. Akan jadi salah satu speaker juga, dia akan berbicara di panggung itu juga. Jadi teman-teman sayang banget kalau nggak datang, nanti bisa ketemu langsung dan pastinya acaranya bakal keren banget kan. Oke, jadi sebentar. Pak Aswannya lagi relog ya Pak? Mana Pak Aswan nih? Iya, Pak Aswannya lagi keluar sebentar. Mungkin buat teman-teman ada yang mau tanya, kalau mau tanya boleh langsung. Apa perbedaan? Kalau bedanya AP2LI dan APLI itu sebenarnya satu jenis Pak, satu bidang. Cuman bedanya tuh kayak mungkin AP2LI, APLI itu sebenarnya kayak sama sih, cuma mungkin kayak beda keswastaan atau beda apanya gitu, saya kurang gitu paham sih. Harus itu di Google ada. Saya pernah lagi itu ini. Jadi dia sama, mengatur hal yang sama di bidang yang sama dan lain-lainnya. Cuman mungkin karena kalau udah di APLI itu kebanyakan kali ya. Jadi AP2LI. Mungkin gitu kalau logika saya sih, Pak. Oke, nih tunggu ya teman-teman, tunggu Pak Aswan yang masuk sebentar. Nih sudah masuk lagi Pak Aswan. Ya maaf Pak, maaf. Nih kayaknya Pak Aswan sudah rubah koneksi, udah rubah device juga nih kayaknya. Ya kan? Pak Aswan sharing dong. Oke, nah gini, ini ada pertanyaan Pak. Ya. Mungkin pertanyaannya terserah Pak Aswan jawabnya mungkin versi Pak Aswan dengan cara Pak Aswan aja ya. Saya kasih kerangkanya aja Pak. Pak Aswan gabung di AFC tadi kita pertama udah tahu, kita sama-sama udah dengar juga Pak Aswan gabung di AFC ini karena apa dan why-nya juga apa, kita semua udah tahu. Cuman sekarang yang kita mau tanyain, Pak Aswan pernah nggak berada selama join di AFC ya, selama gabung di AFC nih Pak, pernah nggak Pak merasa ada di titik terendah yang Pak Aswan tuh kayaknya udahlah, gue nggak lanjut deh di AFC ini, kayaknya udah balik ke kerjaan lama atau cari yang lain atau apa. Nah, misalkan Pak Aswan pernah, yang pastinya itu semua hampir rata-rata member AFC pasti pernah gitu ya Pak ya. Maksudnya itu aneh lah. Nah, apa yang bikin Pak Aswan tuh jadi kayak bangkit lagi lah gitu loh. Jadi kayak oke, saya harus lanjutin di AFC dan mungkin bisa dikasih tahu juga why-nya kenapa kok Pak Aswan harus lagi di AFC. Kenapa itu Pak? Ya, itulah benar ya. Kalau pernah juga tuh berapa saat lalu tuh lagi drop, artinya gini, oh lagi prospek apapun itu kayaknya buntu melulu ya teman-teman. Nah sampai akhirnya kayak aduh ini bener nggak ya bisnisnya ya, tapi saya ingat ya kan, saya ingat kemudian saya suka sharing kalau di grup kita akan memotivasi tim kita juga. Nah ketika kita memotivasi tim kita kan kita ngajarin juga ya, kalian juga kalau lagi drop baca buku, tetap ikut pertemuan ya, ikut LOP yang dari kantor, ikut di grup sharing. Nah itu sebetulnya teman-teman energi positif kita itu akan lebih terkumpul teman-teman. Ingat, itulah gunanya kalau kita lagi drop, jangan sekali-sekali kita bergaul lagi dengan orang-orang yang negatif, mati malah ditambah, bener kan itu bisnisnya nggak benar. Karena dilema ya teman-teman, saya dulu pimpinan perusahaan. Coba bayangin teman-teman, walaupun saya ada perusahaan juga ya sekarang ya.
Tapi kok mau sih jalanin itu, kok nawar-nawarin orang sih. Nah, tadi dikatakan apa, kita nggak usah malu, kita harus percaya diri. Karena niat kita adalah membantu orang sehat. Kedua, membantu orang punya income, ya. Membantu kesehatan, dan tadi kan efeknya ganda ya, tadi kan membantu sehat, membantu juga supaya meningkatkan income orang-orang. Terutama saya juga lagi pengen membantu orang-orang yang kelas-kelas orang-orang biasa ya. Nah, mudah-mudahan mereka bisa terbantu. Nah, tadi lagi drop-drop itu ingat why-nya kenapa? Ya tadi kan katanya mau bantu orang. Nah, itu bangkit lagi teman-teman. Sekarang baru berapa banyak sih yang terbantu? Saya belum pernah yang bantu benar-benar dari kelas bawah. Nah, sekarang saya udah mau merekrut orang-orang yang benar-benar dari kelas bawah. Itu memang susah ya teman-teman ya. Bagaimana memotivasi, bagaimana membuat mereka percaya diri. Nah, itu yang membangkitkan juga sih. Satu, yang membangkitkan tuh ketika kita ingat tujuan kita tadinya kan pengen bantu orang. Bener nggak? Cuma segini doang udah menyerah gitu ya. Kedua, saya juga pengen tadi dikatakan apa? Dapat freedom. Nah, kalau dulu di kantor kan kerja memang nggak inget hari, nggak inget libur ya. Kalau lagi gila kerja waktu itu Sabtu, Minggu, Lebaran Chinese, Natal, Tahun Baru itu masuk teman-teman. Nah, sekarang itu pengen nikmatin ya, walaupun punya. Nah, sekarang saya sudah ada ya, ada beberapa perusahaan. Saya ya ternyata memang betul ya, ketika kita bisa menduplikasi manajemen yang sudah jalanin, saya tinggal menikmati hasil. Nah, di AFC ini tantangan baru buat saya. Saya bisa nggak buat seperti itu? Saya menikmatin. Nah, ini lagi saya bangun tim. Ya, jadi ingat why-nya. Tadi itu saya pengen bantu orang banyak. Saya juga pengen bisa sukses di AFC. Saya mendapatkan freedom juga. Nah, freedom itu artinya bukan nggak kerja ya teman-teman ya. Freedom itu kita punya decision kapan kita mau jalankan ini dan itu. Kebebasan. Nggak kayak kita di kantor harus izin itu, ini, itu ya teman-teman. Kira-kira gitu, Cipangga. Menjawab nggak ya? Menjawab dong. Siap. Nah, jadi itu berarti lebih ke arah duplikasi ya. Berarti terbukti banget duplikasi itu nggak cuma di bisnis MLM doang, nggak cuma di bisnis ini doang ya Pak ya? Benar kan? Iya, betul. Jadi di bisnis konvensional pun, bisnis yang biasa pun kayak bisnis pada umumnya kayak di perusahaan apa segala macam itu juga harus ada duplikasi. Harus. Sekarang saya lebih banyak waktu ke sini. Kalau enggak kan di konvensional. Nah, di konvensional udah dijalanin orang ya udah mereka jalanin. Jadi saya lebih banyak waktu ke sini teman-teman. Jadi nggak aneh tuh, maksudnya kayak berarti ini sudah terbukti lagi. Satu lagi, duplikasi itu sangat penting. Jadi ingat ya teman-teman, maksudnya sekarang kita kayak mungkin baru-baru gabung dan lain-lain, apa selama ini dipesanin sama Niko juga harus duplikasi apa segala macam gitu. Jangan salah kaprah, maksudnya duplikasi apa nih, duplikasi apa, saya belum bisa apa-apa. Ya justru kalau misalkan belum bisa apa-apa, belajar, tapi maksudnya tunjukin, ajarin juga timnya untuk belajarnya itu gimana. Jadi nanti timnya juga bisa mengajarkan ke bawah, bisa sharing ke bawah, juga duplikasi sama kayak yang kita ajarin juga ke bawah kan, sama kayak yang kita sharing. Betul. Itu yang tadi disebut penggandaan tadi ya. Bukan gandain uang ya teman-teman ya. Duplikasi. Oke. Kalau di kantoran namanya successors. Betul. Successor. Kalau di EFC namanya jenderal. Kalau jenderal. Betul. Kita harus bentuk jenderal-jenderal baru teman-teman. Sederhana. Nah katanya cuma dapetin jenderal di kiri, dapetin jenderal di kanan, kiri kanan kita jalan, pairing jalan terus. Nah kayak teman saya, aduh ini bonus dia nggak habis-habis nih. Saya bilang iya, kamu di kiri udah jalan, di kanan udah jalannya teman-teman ya. Wah itu enak banget teman-teman. Kalau kiri kanan udah jalan. Jadi sederhana. Ambil saja yang penting kiri kita ada jenderal, kanan kita ada jenderal. Artinya orang yang mau aktif ya, kayak Ibu Titin tadi itu. Coba bayangin kalau di kiri kita ada kayak Ibu Titin 1, 2, 3, di kanan ada. Wah itu udah luar biasa teman-teman. Income-nya itu kayak air sumur ya. Air sumur yang mengalir terus. Wah itu kalau saya dengar itu saya sangat terinspirasi ya. Tuh Bu Lavina. Bu Lavina bilang nggak habis-habis nih. Oke, silakan. Susah habisnya justru, Pak. Betul. Kalau kurang pinjam dong, transfer dijipin gitu.
Oke. Itu teman-teman nikmatnya. Betul. Oke, jadi ini sekarang kita start dari ini lagi. Mungkin teman-teman kalau mau yang tanya langsung juga boleh loh. Maksudnya mau tanya Boleh. langsung bisa raise hand mulai. Ini saya tadi udah turunin semua. Saya nggak tahu mungkin mau tanya atau enggak. Silakan. Cuman kalau mau tanya boleh raise hand lagi. Boleh. Secara langsung ke Pak Aswan. Monggo. Duplikasi. Nah ini tadi juga ada yang tanya. Pak Aswan tadi cerita dulu pernah ada gangguan jantung ya Pak ya? Ya. Nah, boleh tahu nggak ini bukan ke arah kayak produk itu kita harus konsumsi berapa, cuman ini dari testimoni pribadinya Pak Aswan aja. Pak Ya. Aswan lagi itu konsumsinya UTSU sama subahnya berapa Pak per hari? Saya waktu itu baru SOP doang. Karena Oke. saya ditawar SOP, saya minum. Itu doang, itu udah sangat banyak membantu. Nah, setelah itu saya baru tahu, ada Utsukushi juga. Oh, ini untuk daya tahan tubuh. Oh, ini ada probiotiknya. Wah, itu saya juga langsung konsumsi. Habis itu. Karena saya sangat fanatik ketika lihat produknya, saya lihat isinya ada yang glutathione itu antioksidan. Saya dikasih dokter 2 antioksidan, teman-teman. Antioksidannya kan dari obat-obatan ya kimia ya. Nah, saya stop 2 antioksidan itu, saya minum Utsukushi ada L-glutathione-nya, SOP ada L-glutathione-nya. Nah, itu teman-teman. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ini ada yang mau tanya. Wah, ini Pak Sunardi. Saya ingat Pak Sunardi nih. Pak Sunardi lagi itu pernah nanya juga. Ayo kita. Silakan. Dia mau tanya Masuk. secara langsung. Bentar. Ya, Pak Sunardi. Pak Sunardi ini nih loh Pak Aswan lagi itu pernah tanya juga, beliau baru join lagi itu kalau nggak salah nanya ke saya baru join setengah jam ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Ya sebentar Pak, Pak Aswannya ini sebentar. Sebentar Pak Aswan. Mohon maaf Pak Sunardi. Aduh. Ya. Silakan Pak Sunardi tanya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini kami kan belum jadi member Pak ya. Ya. Tapi kalau kami pengen ikut training itu caranya gimana Pak? Nah, bagus Pak pertanyaannya Pak. Ikut training bagaimana caranya? Satu. Satu lagi Pak, satu lagi kan. Ya, monggo Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan untuk level firing tadi itu apa itu? Firing tadi kalau 10 pasang per hari maksudnya satu hari kita harus mendapatkan 10 pasang atau sekian hari kalau sudah dapat 10 pasang itu disebut firing. Gimana Pak? Terima kasih Pak ya, pertanyaan itu. Satu Pak, untuk nanti Bapak untuk dapatkan training dari AFC itu sederhana dan banyak Pak. Bapak bisa nonton YouTube. Satu, lihat-lihat YouTube. Ada nanti di situ berbagai YouTube, ada testimoni kesehatan, ada testimoni bisnis, ada juga pengajaran-pengajaran dari leaders. Ya. Kedua, paling bagus sih sebetulnya Bapak ikut LOP yang setiap hari Rabu ini, atau kalau ada NDO bisa dibuka free juga ya, kadang Pak Angga ya. Betul, sama di hari Senin Pak. Senin Pak. Jadi Pak Sunardi ikut yang Senin Pak, malah bisa belajar Pak. Kemarin sebulan 2 bulan tuh ada sharing mengenai penggunaan sosial media. Ini AFC ini luar biasa Pak. Dia panggil yang pengamat dan memang ahli di bidang sosial media, ngajarin bagaimana memanfaatkan sosial media untuk menjalankan bisnis. Nah, belajar banyak Pak dari situ. Walaupun Bapak nggak gabung, dapat ilmunya Pak, nggak rugi. Nah, setelah dapat belajar Senin, Rabu LOP ini Rabu tuh company, produk, dan bisnis marketing plan. Nah, yang penting juga Pak Sabtu. Sabtu itu seminar kesehatan. Dokter-dokternya luar biasa, bahas berbagai penyakit. Ada penyakit jantung, COVID, dan tren-tren baru lagi. Kayak kemarin juga probiotik itu fungsinya apa sih? Ternyata probiotik itu Ibu Dokter Susi itu neranginnya wah luar biasa Pak. Nah itu belajarin produknya Pak, itu sangat mumpuni. Itu dokter-dokternya sungguh luar biasa. Jadi belajarnya itu Pak. Nah, menjawab pertanyaan dulu nggak Pak yang nomor 1 ya? Jadi Bapak nggak usah takut-takut, nggak usah rugi Pak. Ikut untuk aja. ID meetingnya nanti bisa dikirim ke kami Pak.
Oh, bisa nanti diminta ke apply yang ngundang Apply-nya. Bapak ini siapa, Pak? Pak Nah, nanti Bapak minta ke yang ngundang, diminta linknya. Linknya selalu sama, Pak. Ini, Pak. Link hari Rabu ini, Senin ini, kalau Sabtu juga sama. Ada juga di YouTube live ya, FB, Facebook. Live juga di situ. Bapak bisa tonton. Nggak rugi, Pak. Nah, kedua, itu menjawab Pak ya, satu ya. Nah, yang kedua Pak adalah tadi pairing. Pairing itu gini Pak, kalau Pak Sunardi sudah jadi member, Pak ya, Bapak dapat 1 orang di kiri, dapat 1 orang di kanan, Bapak dapat 1 pairing. Ya. Gitu. Kalau Bapak dapat 2 member baru atau yang beli 2 paket di kiri, 2 paket di kanan, Bapak dapat 2 pairing. Nangkep Pak ya sampai situ ya? Ya. Nah, kalau Bapak membernya Ruby, beli 1 paket Bapak member Ruby, Bapak dibatasin maksimal dapat 10 pairing. Kalau di bawah Bapak itu belinya banyak gitu ya, Bapak dapat 12 pairing, cuma dibayar bonusnya 10 pairing kira-kira gitu Pak. Ada gambaran nggak Pak? Perlu saya slide-nya apa? Itu peristiwanya dalam 1 hari itu atau di dalam 1 perjalanan? 1 hari tapi dalam perjalanan Pak. Jadi misalnya Bapak hari ini dapat 1 pairing, besok tuh di kirinya jalan terus, di kanan nggak jalan-jalan. Nah begitu di kanannya jalan nanti Bapak dapat. Jadi kalau saya sharing di sini, coba ya Pak. Nah, bisa sharing ya Pak? Bisa saya, dong. Share. Bisa dong Mas adanya Pak ya. Nah, ini nanti Pak ya, sebentar. Tadi Pak ya. Stop share. Nah, sorry ya teman-teman. Sabar ya. Nah, di sini tadi Pak ya. Nah, di sini. Nah, di sini nih Pak. Nah, ini kan balance. Kalau nggak balance, misalnya yang kirinya banyak, kanannya nggak banyak. Bapak kan nggak dapat pairing. Ya, kalau BD ini belum dapat, Pak. Nah, ini padahal udah sebulan. Nah, setelah sebulan Bapak baru dapat B. Kalau dapat B, Bapak dapatnya baru 1 pairing. Dapat D, dapat lagi 1 pairing. Kayak gitu, Pak, kira-kira. Ini pairing nggak habis-habis, Pak. Ada masanya sampai setahun kalau Bapak nggak jalanin bisnisnya. Expired tapi nggak hilang. Bisa diperpanjang. Ini Bapak jangan ragu-ragu. Nah, kalau ini Pak, misalnya AA itu nanti membuat lagi pairing lagi gimana Pak? Kalau A itu nanti dia punya kiri kanan lagi Pak. Ya, nanti dia punya kiri kanan, C ini punya kiri kanan juga, DE punya kiri kanan. Jadi di kiri Bapak ini tuh banyak banget. Kalau A-nya nih udah panjang, C-nya udah kiri kanan, wah ini Bapak tinggal dapat pairingnya aja nih Pak. Ya, tapi yang B-nya juga harus kita tekankan supaya dia membuat pairing-pairingnya. Betul. B-nya itu yang tadi dibilang Pak Angga, B-nya Bapak harus training dia, duplikasi supaya menjadi seperti Bapak juga. Nah, ingetin dia, coba kamu rekrut 2. Nah, D-nya rekrut 2, sederhananya kan gitu. Kalau masing-masing rekrut 2, Pak, setahun Bapak udah dapat 1000 pairing lebih loh. Kalau aktif terus ya, kan nggak mungkin 20% gitu statistiknya. Seru Pak, seru Pak. Nanti baik, Pak, bisa terima tanya kasih. ke yang undang Bapak ya. Baik Pak. Oke, teman-teman yang lain masih ada. Terima kasih. Dah. Oke. Nih, sambil menunggu bagi teman-teman yang masih belum gabung nih ya, saya kasih sedikit pantun nih, pantun biar cepat gabung nih ya, biar gak stres masa pandemi, isi waktu jual apple pie. Mari berjuang bersama kami, jangan menyerah sebelum impian tercapai, gitu teman-teman.
Jadi itu maksudnya gini ya teman-teman, maksudnya kayak Pak Aswan ini backgroundnya kan maksudnya Pak Aswan ini nggak pernah ini apa ya, nggak pernah di dunia MLM sebelumnya Pak kan? Oh nggak pernah, saya paling anti kan, saya marah kalau teman saya ngajak ketemu. Sangat nggak pernah kan, dan mungkin Pak Aswan jatuh cinta ke sini tadi udah dijelasin juga alasannya apa, dan Pak Aswan bisa jadi sampai kayak sekarang bisa, maksudnya luwes banget ngomong di depan orang banyak, bisa sharing gitu kan. Nah itu kan juga pasti karena ada apa latihan sendiri kan, maksudnya teman-teman banyak loh Pak, maksudnya kayak di sini nih saya nggak berani ngomong di depan orang banyak, tuh saya nggak berani, aduh itu udah banyak banget deh, maksudnya apalagi ngomong saya, Bu LOP ya, saya nggak berani lagi ngomong di depan orang, aduh gimana tuh kalau kayak gitu kan. Jadi kalau bisa teman-teman belajar, karena perlu loh, maksudnya yang kayak Pak Aswan perlu. Sekarang bayangin kalau misalnya kayak Pak Aswan kayak begini ngomong ke orang juga, pasti kalau orang udah tertarik, kemungkinan closingnya pasti akan lebih besar dong. Itu kan ngaruhnya ke situ. Ya. Nah itu ada beberapa itu ya, saya usulkan gini, di timnya kami latih orang-orang gantiin trainingnya, presentasi. Jadi kita bilang kita buat LOP sendiri, LOP kecil, di mana orang-orang lain bisa mempresentasikan. Kita bilang kan latihan nih, nggak usah takut salah di tim kita sendiri. Nah ini kita didik yang tadi duplikasi buat orang-orang lain untuk belajar. Nah dulu sudah banyak, udah mulai sepi lagi, sekarang udah mulai lagi, ada yang baru-baru udah mulai mau lagi. Nah di grup kami itu udah mulai tuh. Nah, makanya itu yang tadi Pak Angga bilang, ya kita harus siap juga ya, karena kita sebagai tim dari AFC nasional, ya kalau bisa kan di grupnya sendiri udah bisa, nah nanti di nasional juga bisa. Kira-kira gitu sih. Saya juga geri-geri sih Pak. Tapi kan kita harus coba ya. Betul. Namanya kan kita member dari family. Nah karena diingetin kita adalah family. Nah, saya mah family club. Nah kita ini family loh. Jadi kita nggak usah takut salah teman-teman. Ada satu quote yang bagus nih teman-teman ya. Nih saya cari ini. Quote-nya keren banget nih. Dia bilang apa ya? Dibilangnya tuh daripada apa ya, sebentar ya saya cari nih, saya tadi barusan catat nih. Ini bagus banget nih. Presentasi. Nah, 10 presentasi yang jelek jauh lebih bagus daripada satu presentasi yang hebat. Nah, gitu teman-teman. Jadi di bisnis ini bukan kekuatan saja presentasi itu kita bisa mulai dari sharing. Kira-kira gitu loh teman-teman. Jadi diingat ya, di bukunya James Quick juga dibilang bahwa presentasi itu bukan sesuatu yang seperti apa ya. Nah, presentasi itu juga kita perlu latih, tadi Pak Angga bilang, kalau nggak latih berat sih. Oke, ini juga ada pertanyaan, gini aja saya izin Pak. Menurut Pak Aswan, usia mempengaruhi kesuksesan DMC nggak? Nah, teman-teman, tadi ternyata banyak teman-teman. Tim saya ada yang umurnya 74, 75, ada yang 70 tuh beberapa orang. Dan dia lebih giat daripada teman-teman yang lain. Aduh. Itu gila banget loh teman-teman. Nah, artinya apa? Umur nggak menentukan. Saya pun udah umur 50-an ya, udah 58 sekarang teman-teman. Tapi saya semangat banget nih. Jadi kayak menemukan energi baru teman-teman. Dulu kan bingung juga ya. Nah, teman-teman di sini saya ketemu banyak orang, komunitas baru teman-teman. Saya ketemu upline saya, senior leader saya tuh yang luar biasa. Saya emosi, saya bilang, kamu kerja 3 tahun, 4 tahun, income-nya lebih besar dari saya kerja 35 tahun. Ya, hampir 35 tahun. Nah, itu menginspirasi saya loh, memotivasi saya juga. Kok saya kerja yang tadi itu ya 40 tahun ya. Nah, ini 32 atau 34 tahun, teman-teman. Nah, ini sesuatu juga saya jadi merasa tertantang. Gitu, Pak Angga. Oke. Dan berlaku juga untuk yang lebih muda dong pastinya, Pak ya. Harus. Masih duluan dan lain-lainnya. Justru itu harus. Jangan lengah, jangan nyantai. Nah, teman-teman ingat, leader saya, Bu Melvin, suka ingetin saya gini, ingetin kita ya, jangan sampai orang lain mencuri impian kita. Nah, artinya apa? Kita di kantor terlalu asik ya.
Saya dulu di kantor terlalu asik dari seorang programmer yang gajinya cuma berapa ya. Malu teman-teman kalau dikatain ya, di ngomongin. Saya baru kasih tahu ya sekarang ya. Gaji saya awal tuh 50.000 teman-teman. Bayangkan. Tapi saking pengen kerja keras. Nah, saya sampai kerja, saya ngajar, saya kuliah, nggak punya komputer, saya bisa ngajar orang programming. Nah, teman-teman. Kenapa? Saking pengen kerja. Nah, terlalu asik kerja, karir naik, income naik, terlalu nyaman teman-teman sampai saya lupa. Nah, itu ya teman-teman ya, yang masih muda ingat-ingat teman-teman. Ingat-ingat ya, jangan terlena. Nah, jangan terlena. Ada lagunya ya. Oke, ini juga ada. Kalau misalkan tahun ini belum mencapai Toreda, apakah tahun berikutnya tinggal lanjutin? Oh, di riset. Kita mungkin bisa dijelasin Pak Son risetnya itu ya, kapan? Risetnya setiap tanggal 25, kayak sekarang ini kan periodenya 1 Oktober 2021 sampai 25 September 2022. Nah, nanti di riset teman-teman 1 Oktober sudah mulai pairing yang baru. Tapi nggak hilang ya? Tabungan pairingnya nggak hilang teman-teman. Yang belum jadi pairing nggak hilang. Ya. Okay. Itu sama ya kayak kita kerja di kantor itu kan performance dihitungnya tahunan. Itu mirip. Oke. Tapi itu jadi tantangan baru loh teman-teman. Tapi ingat tuh, ternyata para busido, para orang-orang yang sudah upline leaders tuh, ternyata kalau timnya sudah berjalan terus, itu mereka jadi seperti otomatis juga ya. Timnya sudah jalan itu akan nambah terus ya, rankingnya juga mirip-mirip juga teman-teman. Makanya itu yang penting tadi Pak Angga bilang duplikasi. Kalau duplikasi udah berjalan, timnya sudah berjalan, nah itu otomatis tuh teman-teman. Tapi kalau belum berjalan ya itu berat teman-teman. Oke. Nextnya ini mungkin pertanyaan penutup ya. Jadi penutup. Sharing dong Pak Aswan, gimana caranya Bapak rekrut calon member dari sesama IT? Mungkin saya ganti, bukan sesama IT aja, gini. Nah, bisa sharing mungkin caranya Pak Aswan untuk approach orang, entah itu mungkin dari IT, entah itu mungkin dokter, guru atau apa gitu Pak. Ada tipsnya nggak sih Pak? Ya, pertama sharing pribadi, kedua kita cari tahu dulu kebutuhannya ya. Nah, sudah lama nggak ketemu kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, jangan langsung tawarin, jangan niat, pokoknya jangan kita tuh punya niat untuk jual, niat kita untuk bantu, untuk sharing. Nah, kita sharing. Nah, ketika kita sharing tuh kita buat cerita. Nah, buat cerita yang menarik dan kita cari tahu teman kita ini atau yang kita lagi prospek ini ada masalah apa enggak dari sisi keluarganya, dari sisi bisnisnya, paling gampang ya. Kemudian dari sisi kesehatannya. Nah, kalau kita sudah dapat teman-teman, kita baru masuk dengan memberikan solusi. Jadi kita tuh paling gampang memberikan solusi ketika kita tahu ya, dan kalaupun dia nggak mau, kita nggak usah kecewa. Kenapa? Kan niat kita pengen membantu dia. Nah, katanya tuh yang seperti tangan kita di atas, jangan tangan kita minta. Nah, kalau teman-teman saya dulu yang jalanin seperti asuransi, MLM itu kan nyebelin ya. Wah, sampai udah ditolonglah, dibantulah, saya udah mau ini nih, apalagi yang asuransi kan, apalagi pemain baru, ya udahlah, masuk aja. Kadang-kadang tuh teman-teman saya nggak tahu loh, saya masuk tuh benefitnya apa, saya nggak tahu, pokoknya masuk aja ya. Bukan karena kayak banyak duit, karena saya udah pusing ya. Ya udah masuk dah, berapa, cuma ambil aja yang kecil dulu berapa. Nah itu teman-teman, itu yang paling makanya saya nggak suka. Nah, makanya dari sana kita belajar ya, di tim kita juga diingetin oleh leaders kita, cari hot buttonnya dulu, cari masalahnya dia, baru kita kasih solusi. Artinya apa? Tangan kita memberi dari atas. Kalau tangan kita di bawah kan berat ya. Kitanya kalau tangan kita di atas kita memberi. Nah, kalau orang itu nggak mau diberi ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu ya yang kita diajarin dan kita lakukan. Nah, ketika dia nggak mau, nggak apa-apa. Kita nggak jadi kecewa loh teman-teman. Karena apa? Niat kita bukan jualan, kita bukan minta tolong. Kita mau menolong. Karena apa? Saya di IT juga gitu, konsultan. Konsultan IT itu kita membantu klien kita. Kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah segan ya. Kita membantu. Ingat, kita niatnya membantu. Nah, kedua teman-teman.
Kalau sampai ditolak atau belum mau, jangan langsung menyerah teman-teman ya. Tapi kita harus punya trik. Nah, ada beberapa juga tuh yang closingnya begini teman-teman. Ayo kita ketemuan ya. Waktu itu sudah bisa offline. Ayo ketemuan. Aduh, tapi saya nggak mau dulu ya. Nggak apa-apa ya. Ngobrol. Oke, siap. Ngobrol-ngobrol teman-teman. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, baru dia itu terbuka. Dia tahu lebih detail. Ini ada produknya yang sesuai dengan kecantikan. Nah, begitu tahu dia ini banyak hal-hal yang terkait yang dia mau, nah itu kena hot button-nya teman-teman. Begitu kena hot button-nya, ya udah, yang tadi yang nggak mau jadi member langsung 2 titik. Yang lebih seru lagi, langsung member 3 titik. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita artinya apa? Kita belum menemukan hot button-nya atau dia belum mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, jadi kita nggak usah segan-segan. Kan niat kita pengen berteman, tetap berteman. Ya kan, dia sebagai bankers. Ya udah kita ketemu, ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi juga. Ada 2 bankers yang begitu, teman-teman. Dia kan tadinya nggak mau. Nah, tapi kita tetap cari tahu sebetulnya hot button-nya dia apa. Sebenarnya apa? Kalau lewat, memang paling enak offline-nya ketemu itu lebih interaktif. Kalau online, bagus juga. Ada juga yang langsung deal. Kenapa? Percaya. Nah, itu yang perlu branding ya. Jadi satu yang pengalaman juga gitu. Zoom sekali langsung deal teman-teman. Kenapa? Karena dia udah tahu siapa saya juga. Nah, itu dulu bekas juga tim saya dulu ya. Jadi finance accounting. Nah, sekali ketemu ngobrol-ngobrol, dia juga kena hot button-nya. Kenapa? Dulu dia pernah jalan MLM, terus dia lihat nih, produknya bagus banget. Kedua, dia juga ada masalah kesehatan. Produk ini juga bisa membantu. Nah, teman-teman, begitu tahu produknya bagus, Jepang, dan saya juga yakin dia juga percaya ya sama saya ya, karena dulu juga satu kantor gitu. Nah, dia langsung beli loh, langsung deal diamond. Nah, itu artinya apa teman-teman? Satu, kita juga sebaiknya jangan sampai juga pernah ya sering-sering buat masalah sama orang. Nah, yang penting jaga hubungan baik terus ya, punya image yang baik juga. Kedua, kita cari hot button, niatnya membantu dengan tulus. Nah, yang ketiga teman-teman, saya waktu itu juga yakinin orang-orang yang sederhana ya. Saya lagi cari waktu itu orang-orang yang biasa. Saya yakinin juga, Ibu mau saya gali tuh kebutuhannya dia sampai akhirnya dibilang, iya nih saya mau poles rumah. Berapa Bu biayanya? Segini-segini. Ibu mau nggak kalau begini-begini? Tapi kerjanya begini, harus punya daya tahan yang baik, tidak mudah menyerah. Saya kasih pahit-pahitnya dulu teman-teman. Kalau kita kasih enak-enaknya, nanti dia akan kecewa. Kita juga boleh kasih pahitnya ya. Ini di sini bisnisnya nggak gampang, susah. Ya, tidak boleh menyerah karena suka ditolak, suka diremehkan orang. Siap nggak? Nah, kalau siap, oke join. Kalau enggak, mendingan jangan. Jadi dia juga nggak kecewa. Kira-kira gitu sih. Panjang banget ya. Berarti makasih Pak. Ya hitam putih gitu ya betul. Pak. Ada abu-abu ya. Ya betul. Jangan. Kasihan orang yang kita rekrut ya. Kita terlalu janjiin iming-iming yang enggak, jangan. Itu ilmu yang sangat mendasar tapi bagus banget, kita kadang-kadang lupa sih maksudnya. Ya. Dengan rata-rata orang kalau nawarin itu banyak ngecap ya Pak. Ya. Nih, lu mau nggak nih kayak Budi Darwin nih sehari 20 juta mau nggak? Apa kerjanya gampang kok? Itu tuh mereka kecap tuh kayak begitu tuh. Iya, ngeri. Berarti kayak Pak Aswan gitu kan? Maksudnya kalau kayak Pak Aswan kan mau nggak income segini tapi kerjanya begini dan susah dan begini. Kalau nggak kuat mental mendingan nggak usah. Emang nggak jodoh gitu loh. Betul. Lebih mendingan kayak begitu ya Pak. Better kayak begitu kan? Ya, saya tanya, kamu mau income sebulan berapa? Mau 20, 30, 50? Saya mau 20, tapi kamu kerjanya sekian. Mau nggak? Kamu berapa bulan mau capai ini? Nah, kalau dia udah hitung berapa, saya kasih tahu, kalau 2 bulan nggak mungkin. Kamu dengan spare waktu cuma 1 jam, 2 jam. Kalau kamu mau nambahin waktu, itu 6 bulan mungkin kamu dapat. Nah, kita ngomong begitu kan lebih enak ya. Jadi waktunya ada, spare-nya berapa. Nah, hati-hati ya teman-teman, apalagi yang masih kerja ya. Kerjanya bukannya harus berhenti kerja ya, ini spare time sama part time. Nah, ingat teman-teman,
Ini kalau bagi yang teman kerja itu part time. Jadi kita part time itu artinya kayak kita kerja part time. Kita siapin waktu 1 hari 1 jam, 1 hari 2 jam. Kalau spare time teman-teman bahaya ya. Kalau saya ada waktu kosong dah saya kerjain. Kalau ada waktu spare, nah itu bahaya. Kalau part time teman-teman kita fokus. Nah fokus bisa nggak? Bisa. Fokus itu kan kita kerjain dengan full heart. Nah istilah kerennya tuh full heart ya teman-teman ya. Tetap itu namanya fokus. Tapi part time bukan spare time. Nah dengan part time itu kita ada yang kita korbanin. Korbanin apa? Waktu-waktu yang tidak produktif kita. Ya gitu teman-teman. Oke. Jadi itu ilmu yang sangat-sangat bagus banget sih, maksudnya apalagi ini kayaknya kalau yang LOP itu kan banyak yang baru-baru gabung ya. Jadi itu dasarnya aja ya, maksudnya kita kalau nggak ngerti, kita kalau nggak paham, mendingan kita pelajarin dulu atau kita mungkin ngomong ke upline kita juga yang ngajak kita untuk menjelaskan ke calon prospek kita gitu loh. Jadi satu mungkin mereka akan lebih ngerti, dan yang kedua nggak usah pakai kecap sama sambal sama bumbu-bumbu gitu. Enggak, iya nih produk kita bisa bikin orang lumpuh terus jadi normal lagi. Jalan. Produk kita bisa bikin orang mati jadi hidup lagi. Maksudnya, kayak rata-rata kan maksudnya itu contoh ya. Maksudnya kan rata-rata bumbunya kayak begitu tuh. Ada nih bisnis, iya nggak ngapa-ngapain, cuma cari-cari orang doang, terus nanti dapat 20 juta satu hari. Ya, kalau misalkan kayak begitu mas saya nggak di sini, saya mendingan join jadi member dah. Iya. Kan sebenarnya kan. Maksudnya kan semuanya itu pasti ada lah yang kayak begitu, dan maksudnya nggak bisa dipungkirin banyak banget yang kayak begitu. Cuman ini kita harus tahu, Pak Aswan udah tadi sharing juga, maksudnya kita mendingan kasih pahit-pahitnya di depan, jadi orang-orang yang kita ajak pun, prospek-prospekan kita pun, kalau misalkan sampai nggak tercapai dan setelah masuk, oh iya ternyata susah ya kerjaannya, mereka nggak kecewa, justru mereka malah mentalnya itu jadi kayak, oke, gue harus bisa, karena emang udah dari awal udah dibilang kayak begini. Beda kalau misalnya kita dari awal udah janjiin gampang-gampang, tiba-tiba dia masuk, tiba-tiba susah, kecewa, dan yang ada nggak jalan, sia-sia lah teman-teman kita semua gitu loh maksudnya. Ya, betul. Oke, kalau gitu kita sudah malam, kita sudah jam 9 teman-teman, jadi kayaknya saya sudahi saja acaranya. Terima kasih Pak Aswan, super Terima keren. kasih semuanya. Thank Nih you. ada sedikit lagi deh ya untuk spirit samurai nih. Boleh dong. Nah teman-temannya, Bang Toyib pulang bawa kado, tapi kecewa dicuekin keluarga. Wah, habis dia nggak pulang-pulang sih ya. Jiwa samurai, semangat Bushido, biarlah merasuk sukma dan raga. Wah itu teman-teman ya. Ini kita harus punya tuh semangat Bushido ya, jiwa samurai. Nah, begitu aja dari saya. Burung Papua, burung cendrawasih, sampai bersua. Terima kasih. Nah, sedikit lagi. Di sosmed kirim DM pakai lope-lope hati. Ternyata sudah aki-aki. Kalau ada salah kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf biar murah rezeki. Sekian, terima kasih. Oke, thank you banget Pak Aswan. Terima kasih semuanya. Ini mungkin 100, tadi ada 150, 170, kayak semua bisa jadi fans Pak Aswan sih habis ini. Jamin sih, semuanya pasti pada kenal Pak Aswan, pada mau ketemu. Pak Aswan sering ke kantor loh teman-teman, jadi nanti kalau yang mau ketemu Pak Aswan mungkin bisa main-main ke kantor di Lipo. Ya kan, jadi Pak Aswan biasanya dia ada tabletop juga kadang-kadang di sana, jadi mungkin teman-teman yang mau ketemu bisa langsung. Oke, terima kasih. Thank you Pak Aswan semuanya. Siap. Thank you sudah sampai malam juga, kepanjangan ceritanya. Terima kasih. Bosan tapi Pak, biasanya pada bosan, biasanya pada cabut duluan Pak. Ini masih 100 loh, udah jam 9, hebat banget. Iya, terima kasih. Ya. Oke teman-teman, thank you juga buat teman-teman sudah menemani, dan thank you udah hadir hari ini. Sampai ketemu di hari Sabtu dan Minggu. Jadi minggunya itu kita nanti acara di Magelang. Acara di Borobudurnya itu nanti bakal ada YouTube live. Jadi buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir bisa nanti nonton acaranya, bisa mengikuti acaranya juga. Cuman ya kalau nggak ikut kan kurang vibes-nya aja gitu kan. Jadi nggak ngerasain apa gitu. Tapi kalau berhalangan ya kan nggak apa-apa, kita bisa ada live itu khusus buat teman-teman, jadi bisa disaksikan di seluruh Indonesia dimanapun, ya kan. Oke. Thank you kalau gitu. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu
Sukses, Thank you. sehat-sehat semua. Bye-bye. Thank you.